punya kelamin dan dia punya rasa malu terkutuk. Berarti punya rasa malu itu terkutuk. Itu berarti menurut kau punya rasa malu terkutuk. Oh, jadi di Kristen itu lebih baik nggak punya malu, karena kalau punya rasa malu terkutuk. Kalau tahu kalau kita punya kelamin dan kita malu, maka itu terkutuk. Itu kalian Kan salah. kau yang bilang Itu tadi. kalian. Tunjukkan dalil dalam kitab kau di mana Adam tertulis terkutuk. Silakan, nggak usah banyak cerita kau. Banyak kali cerita kau dari tadi lo. Ngeyel Ya, kali gimana? kau. Kau dalam bisa jawab banyak cerita. Ya udah, Mana tertulis? Di mana tertulis? Jangan ngomong dulu, jangan ngomong dulu. Kok aku pula jangan ngomong? Aku di sini Ya, membongkar aib agama kau. Aku aib? membongkar aib Tuhan kau. Astaga. Aku membongkar kebohongan kau. Kebohongan kau kubuka di sini. Bahwa kalian penipu. Kalian bilang Adam terkutuk. Nggak ada di kitabmu Adam terkutuk. Tunjuk satu ayat kalau Adam terkutuk dalam kitab Adam kau. tidak. Bu Nggak Rifa, usah bisa lah aku kau ngomong dulu malu. sama kau Rifa? Nih gini ya. Boleh, silakan. Gini ya. Nah, kenapa dibilang terkutuk ya? Pada saat Adam dan Hawa diberikan apa? Diberikan semuanya bisa berdiskusi dengan Allah secara langsung. Lalu mereka berdua telanjang itu tidak mengerti. Pikiran manusia menombak Tuhan sampai Dengarin dulu, mulutmu Ya ratusmu Bapak, dulu Rifa. jadikanlah Dengarin mereka, dulu, dengarin. ampunilah Mulutmu mereka. terus. Jadi Tuhan kau itu sedang mengajarkan lebih berharga buah pengetahuan baik dan buruk daripada nyawa Tuhan kau dan Tuhan kau sendiri. Inilah Tuhan kau agak lain. Dia memang mau Tunggu, mati. ini aja disentilnya sekarang kalau dia mau. Karena dia bisa. mana Dia suruh nggak mau. dia ke sini sentil saya. Suruh dia ke sini. Pak, Nggak dia mau, bukan nggak Bu. mau, dia Saya nggak juga mampu. Dia mau. berkata, Jangan Tuhan bukan saya nggak juga nggak mau. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Naga, Bang Faruk, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita akan bisa mendapat ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di Rombang Faruk. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, ia akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nggak paham, dia nggak paham. menjadi Kasian dengan dia, udah jalan ibu-ibu. menjadi dengan jalan menjadi Dengan menjadi apa jalan- Tuhan kau? Apa? Gimana? Menjadi apa? Gimana? Kristus telah menebus kau Kristen dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi Bolehkah saya bicara?
Ya, sebentar nanti gantian. Dengan jalan menjadi apa Tuhan kau? Tuhan kau menjadi apa? Terus menjadi lanjut, Tolong lanjut. moderator di bawah jangan dinaikkan. Ini Kristus saya turunkan, yang telah udah dinaikkan saya menebus turunkan semua. dari Ini jadi kutuk. tidak Karena siapa? Karena siapa? Kristus Karena telah siapa? menebus. Aku yang Iya, kutanyakan itu karena menjadi siapa? apa dia? Karena siapa? Karena kau, siapa? karena Uni, kau, karena siapa? kau, karena Karena manusia. kita, Iya, karena bro. manusia. Oh, berarti kau Iya, hewan, kalau bukan gitu dia manusia. betul terkutuk. Berarti kau terima. Ya, karena Berarti kau kita. terima bahwa dia terkutuk. Karena kita. Ya, berarti dia betul terkutuk. Bukan berarti betul dia dia terkutuk. terkutuk, Berarti tetapi betul dia menebus terkutuk. orang yang terkutuk. Oh, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat ada dengan garis bawah jalan di situ, menebus, dengan jalan menjadi Toto, gini gantian dengan dulu ya, jalan Ripa 18. menjadi Gantian dengan dulu. jalan menjadi Tuhan kau jadi Dia, apa? dia hanya Jadi dia apa? hanya baca satu Dengan kalimat saja jalan teman-teman ya. menjadi dengan jalan Pantas menjadi jiplak ya, pantas jiplak ya, seperti dengan inilah jalan orang-orang ya. menjadi Ya, dengan cara inilah Kristus telah teman-teman. menebus. Ya. Ulang ya sekali lagi ya. Ini terakhir kali ya. Ini agak menjijikkan memang baca kitab, mungkin jijik dia Ya, baca gimana, kitab ya. gimana? Baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi. Kutuk karena kita. Oke, berarti Tuhan kau kutuk ya. Karena Terima kasih. karena kau. Aku nggak terkutuk, Tuhan kau aja yang terkutuk. Aku nggak ikut-ikut. Oh, kau nggak- Tuhan kau kau aja nggak terkutuk. terkutuk, berarti kau Oh, bukan tidak lah. manusia, kau hewan. Tunjukkan Kau sama hewan aku, berarti. tunjukkan sama aku kalau ada di dalam kitabmu Adam terkutuk. Kau memfitnah Adam kau. Kau fitnah dalam kitab kau nggak ada Oh, tertulis Adam jadi terkutuk. setelah dia memakan buah larangan, kau bilang nggak terkutuk dia. Dia tahu dia Enggak lah. telanjang, dia Mana nggak mana terkutuk datang? itu. Mana? Oh, berarti Dia tahu. kalau orang tahu malu terkutuk. Hubungan- Jadi kalau orang hubungan seandainya tahu Allah kalau dia dengan punya tidak kelamin dan dia putus, punya rasa malu itu nggak terkutuk. terkutuk Berarti namanya. punya rasa malu itu terkutuk. Itu nggak Berarti menurut terkutuk. kau punya rasa malu terkutuk. Oh, Itu jadi di nggak Kristen terkutuk itu lebih namanya. baik nggak punya malu karena kalau punya rasa malu terkutuk. Kalau Oh, tahu itu kalau kita punya kalian, kelamin dan itu kita kalian, malu, itu kalian, maka itu itu kalian, terkutuk. Itu kalian Loh, salah. kan kau yang Kalau bilang itu tadi. kalian. Tunjukkan dalil dalam kitab kau di mana Adam tertulis terkutuk. Silakan, gak usah banyak cerita kau. Banyak kali cerita kau dari tadi lo. Ngeyel Ya, kali gimana? kau. Kau udah bisa jawab banyak cerita. Ya udah, Mana tertulis? Di mana tertulis? Jangan ngomong dulu, jangan ngomong dulu Kok aku dong. pula jangan ngomong? Aku di Ya, sini ya. membongkar aib agama Kan kau. jelaskan. Kok Aku aib? membongkar aib Tuhan kau. Astaga. Aku membongkar kebohongan kau. Kebohongan kau kubuka di sini. Bahwa kalian penipu. Kalian bilang Adam terkutuk. Gak ada di kitabmu Adam terkutuk. Tunjuk satu ayat kalau Adam terkutuk dalam kitab Adam kau. tidak terkutuk. Kau Ya udah, gue memfitnah. mau menjelaskan, lu Tunjukkan ngerocos sama baik, aku. lu ngerocos Ya, baik, lu silakan. ngerocos Aku minta ayat. mulut lu Kau gini nggak dulu, tahu mulut lu. pertanyaanku. Tunjukkan sama aku dalil kalau Adam terkutuk. Silakan, nggak usah banyak cerita Iya. kau. Banyak kali Iya, cerita kau dari tadi. Lu mulutnya ketawa diam malu dulu kau. dong. Mulutnya diam dulu dong. Ketahuan banget nih sering ngelawan Ya, aku orang diam, tua nih. kau jawab. Iya, diam dulu. Bur, Nggak Rifa, usah bisa lah aku kau ngomong dulu malu. sama kau, Rifa? Nih gini ya. Boleh, silakan. Gini ya. Nah, kenapa dibilang terkutuk ya? Pada saat Adam dan Hawa diberikan apa? Diberikan semuanya bisa berdiskusi dengan Allah secara langsung. Lalu mereka berdua telanjang itu tidak mengerti dia itu arti telanjang. Terus ketika makan buah larangan, mereka mengetahui semuanya dan mereka menjadi tahu kalau dia itu telanjang dan tidak bisa lagi berkomunikasi langsung dengan Allah. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus itu turun untuk menebus. Ngerti nggak? Menebus Untuk apa? menebus kesalahan yang dibuat oleh Coba mana manusia. dalilnya? Mana dalilnya kalau Tuhan kau Mana menebus dalilnya? kesalahan Adam? Kau aja bisa cari Galatia, kenapa kau nggak bisa cari dalil yang itu? Gitu. Kenapa kalian Emang umat kami Kristen satu itu ayat kalau doang. bicara, kami yang harus bantu kalian tunjukkan dalil atas omong kosong kalian. Nggak ada dalilnya. Mana dalilnya kalau Tuhan kau Kau menebus aja dosa bisa. Adam? Inilah Tuhan yang kau gue itu bilang. menebus kutuk hukum Taurat. Tuhan kau Astaga. menurut Paulus itu menebus kutuk hukum Taurat. Nih, Ya, menebus Galatia kan, pasal menebus 3 kan. 13. Ya, menebus menebus kutuk hukum hukum Taurat Taurat. bukan menebus dosa Adam. Kau bilang menebus dosa Adam. Mana Tuhan kau hadir menebus dosa Adam? Mana dalilnya? Di mana tersurat itu? Jadi gue tanya, lu keturunan Adam bukan? Aku keturunan Adam, tapi Adam tidak terkutuk. Di mana Adam terkutuk? Di mana Adam terkutuk? Jadi kau nggak tahu kau ceritanya si Adam itu. Berarti Tuhan kau ini adalah Jadi Tuhan kau yang nggak tahu mengizinkan ceritanya orang. si Adam itu. Berarti kau adalah mengimani Tuhan yang hanya dimakan buah pengetahuan langsung mengutuk manusia. Artinya dia tidak maha pengampun. Sementara ketika manusia membunuh Tuhan, dia minta mengampuni. Ini Tuhan kau Manusia agak lain ya. membunuh Tuhan. Gimana? Kau tahu tidak, yang membunuh Tuhan kau itu manusia atau siapa? Manusia kan?
Ya, Kenapa terus? Tuhan kau berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Ketika betul, manusia betul. membunuh Itulah- Tuhan itulah kau, cara Tuhan mengampuninya. kau minta ampun. Itulah. Kenapa? karena dia Kalau gitu Maha kenapa Pengasih. Tuhan Dia kau nggak Maha minta ampun Pengasih. saja untuk Tuhan Dia- lain ketika Adam makan buah pengetahuan itu? Dia Kenapa giliran itulah membunuh Tuhan kau mengasihi. minta ampun, Karena giliran dia makan setiap- buah pengetahuan pelit kali Tuhan gini, kau. gini. Lu Nggak ada kira harganya berarti Tuhanmu. Gini, Ketika gini. buah pengetahuannya dimakan, Tuhan kau nggak mau minta ampun kan untuk Adam sampai mewariskan dosa. Katanya Tuhan kau maha pengampun. Giliran manusia menombak Tuhan sampai Dengarin beto. dulu, mulutmu Ya ratus Bapa, melulu, Rifa. jadikanlah Dengarin dulu, mereka, dengarin. ampunilah Mulutmu meratus mereka. terus. Jadi Tuhan kau itu sedang mengajarkan lebih berharga buah pengetahuan baik dan buruk daripada nyawa Tuhan kau dan Tuhan kau sendiri. Inilah Tuhan kau agak lain. Nah, inilah jiwa-jiwa yang tersesat, ya ampun Tuhan. Ya. Ya ampun Tuhan, Tuhan kau aja minta ampun. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Aneh kali Tuhan kau ya. Ya, itulah Dia ada berdoa. putusan Ya beda Bapa. sama kita. Ya, Beda ya sama ini agak kawan. beda. Memang Tuhan kau agak lain. Memang Tuhan kau Beda. lebih beda dari aku. Ya Bapa, ampunilah bicaranya mereka. begitu. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Padahal Ya, nggak bisa perencanaan bicara pembunuhan kita dia dibikin sendiri di yang sini, lakukan. ya. Nah, seperti Lucu inilah. Tuhan kau ini memang. Nggak bisa kita dibikin Silakan bicara jawab. di sini. Ya, silakan Dia jawab. semua yang bicara. Siapa yang terkutuk? Kau yang Terus silakan. dia Siapa yang tantrum terkutuk? sendiri. Oleh perkataannya dia bisa Pertanyaanku tantrum jelas. sendiri. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah Ya. orang yang mati di tiang salib. Siapa yang terkutuk? Nih, Naikkan aja lanjut. aku kecil satu lagi nih. Udah. Lanjut domba. Ya, siap-siap. Bicara. Lanjut. Gimana? Ya, kalian gantian. Gimana? Andalan Halo. kalau kau sudah Kalau angkat kamu- bendera, kau bilang sama kawan kau Biling. Biling, kau minta izin sama kawan kau andalan yang tidak bisa menjawab Galatia pasal 3 ayat 13. Siapa yang terkutuk Kok menurut tidak Galatia bisa pasal 3 ayat 13? menjawab? Silakan. Dari tadi saya menjawab loh. Ya Anda udah yang siapa? tantrum. Ya siapa nama? Siapa namanya? Saya yang jawab, Anda tantrum loh dari tadi loh. Iya, Ngomong. pertanyaanku kan jelas. Siapa? Yang kutanya nama. Kok nggak sebutkan nama dari tadi? Sebutkan nama dulu. Siapa yang terkutuk di kayu salib? Silakan jawab. Sebutkan nama siapa? Kalau nggak kau gantian sama si Biling. Ya udah Biling, kau suruh si andalan diam dulu. Tadi nggak bisa menjawab dia. Takut, kalau takut mute aja. Takut ya. Takut itu takut. Takut ya. Iya takut aku. Takut Iya, banget. takut. Gemetaran lubang hidungku nengok kau. Ha. Ih, Takut adek bang. ini calon-calon ke Mekah naik galon nih. Ini calon-calon ke Mekah naik galon begini. Ya, nggak apa-apa daripada Tuhan kau naik keledai. Tuhan kau naik keledai loh. Wah, naik galon lebih idiot. Ini Tuhan naik keledai loh. Kalau aku naik galon nggak apa-apa, aku manusia biasa. Tuhan Naik kau galon. naik keledai. Oke. Udah, Naik Biling galon kau bilangnya nggak si andalan apa-apa. udah tantrum dia. Udah. Ya udah. Kau bilang Jangan tantrum. Tuhan naik keledai nggak apa-apa. Makanya jangan tantrum. Jangan tantrum. Ya, untung Tuhan kau Iya. nggak naik tukang Ya, galon. memang Aku beruntung takut kami kau punya naik tukang Tuhan. galon. Memang beruntung kami punya Tuhan, nggak seperti Beruntung kau. kau memang punya Tuhan. Iya, memang. Beruntung kayak mana Tuhan kau beruntung? Memang. Ya, Tuhan kau aja mengambil keledai orang loh. Beruntung. Untung bukan nyawa Jangan kau yang kan gitu diambilnya. ya. Keledai Anak- orang aja diambil dia. Anak yang nggak jelas Coba, seperti apa kau aja keuntungan masih punya Tuhan kau? dikasihi. Anak yang nggak jelas seperti Ya, kau apa? aja masih Pertanyaanku, dikasihi. pertanyaanku, apa untungnya punya Tuhan kayak Yesus? Coba, apa guna Yesus buat Itulah berada? Silakan untungnya. jawab. Untungnya dia masih mengasihimu. Apa untungnya? Dia masih mengasihimu, Siapa? menyayangimu. Siapa? Tunjuk sama aku dari mana? Di mana tertulis kalau aku Ya dikasih masa sama Tuhan masa kau? aku harus WA-an sama dia sih untuk tahu biar dia Iya, berarti kau sok tahu. Berarti kau sok tahu. Berarti kau sok tahu. Kau di sini. harus tahu. Nggak tahu tapi sok tahu. Kau harus tahu. Kau sok tahu. Udah ya. Itulah Kau iman tunjukkan kita sama kan. aku dulu. Itulah iman Bagaimana kita cara kan. Tuhan kau Itulah mengasihi enaknya manusia? iman kita itu, ya. Enak apa? Enaknya imannya Enak kita apa iman itu kau? Seperti Enak apa Ya. iman kau? Iya, Apa gunanya iya. Tuhan kau buat Iya, peradaban? kita diyakinkan dan benar-benar yakin Diyakinkan. 100% Berarti kau yakin masuk tanpa surga? ragu. Berarti kau Tanpa yakin masuk surga? ragu. Ya, yakin Tanpa kau masuk ragu, surga? tanpa Nggak ragu khawatir, kalau kau masuk tanpa surga? bimbang. Yaudah, ya kau yakin kan kau masuk surga? Kalau kau kan masih ragu kan? Iya, aku tanya kau Masih yakin kan kau mencari masuk surga? masih mencari jalan Aku yang benar. Nah, itulah bohong kau. Aku masih kerja di surga. Ngapain kau lagi nggak kerja kau? Tantrum Kenapa? dia.
ngapain suruh-suruh cepat-cepat mati, Kalau kau ngapain masih bisa, betul masih ada waktu. tahu surga itu tempat nikmat, aku masih kerja. Itu Halo, namanya kan saudara. ada waktunya Kananya kau Tuhan. percaya, Itu kau ada yakin. waktunya Tuhan. Berarti kau lebih betah di dunia Itu daripada di ada surga. waktunya Tuhan, bukan waktumu. Kalau waktumu Oh, mungkin yaudah, anak-anakmu suruh kerja ya kan, lagi nganggur anak-anakmu Udahlah suruh tahap-tahap kerja. aja. Waktu Tuhan, waktu Tuhan, Tantrum. waktu Tuhan, waktu Tuhan. Tantrum. Katanya kau yakin masuk Tantrum. surga, tapi kau nggak mau mati. Berarti kau nggak percaya Gimana kalau sih, kau tuh nggak Uni? masuk surga. Apa? Uni, jangan tantrum Arti dong, tantrum Uni. apa? Arti tantrum apa? Ya seperti kakak. Iya, arti tantrum itu apa? Iya seperti kakak. Tantrum Ih, itu kau seperti perempuan. tidak. Ih, kau perempuan. Ih, kau perempuan. Ih, kau perempuan. Ih, kau perempuan loh. Ngomong tidak Dia sesuai perempuan ya, dengan teman-teman. fakta. Ih, dia Ngomong tidak sesuai Ih, dengan perempuan fakta. kau. Faktanya Ya. kau perempuan. Iya, kau Ngomong perempuan. Udah tidak ya. Aku sesuai udah mau ngomong dengan sama fakta. perempuan dulu ya. Sama Yeay. laki-laki dulu. Ini perempuan. Ih, perempuan. Ih, pakai jalan Nangis, Nih. aping. Ya. Nangis. Dia perempuan ya, Jangan nangis teman-teman. dong, Uni. Ya. Uni. Ih, perempuan. Iya, jangan Jangan nangis. nangis, Uni. Iya, Sakit hati, makanya jangan kalau sakit ngomong- hati, kalau jangan ngomong- sedih. Memang iya, Tuhan kau tuh pernah mati. Kalau ngomong itu pakai Jangan data, bersedih, ya. kau rayakan aja. Kalau Ngomong pakai ngomong pakai data. Emang data apa? Kalau Data ngomong artinya pakai data apa? jangan palsu. Udahlah, jangan ya. nangis. Udahlah, jangan jangan kau palsu. remas-remas itu kepalamu. Jangan Jangan kau jodotkan kepalamu ke menjadi dinding. saksi Udah dusta. berhenti. Jangan menjadi kau saksi jodotkan dusta. kepalamu ke dinding. Ya, jangan Saksi dusta. menjadi Tuhan kau saksi yang berdusta dusta. tuh. Ya. Tuhanmu pernah berdusta loh. Lukas Jangan 24 pernah ayat 46 dia menghujat katakan Roh ada Kudus, tertulis itu dosa yang demikian. tidak akan Tahu-tahu nggak ada. diampuni. Ternyata Ya. Tuhan kau berbohong loh. Itu tidak Udahlah, akan berhenti kau. diampuni. Hati-hati Ya. loh. Ya, Jangan kau memang minum itu hati-hati lagi. kau. Jangan kau Memang minum. kau perlu Udah hati-hati. jangan kau hati-hati Memang kau kau kepala perlu jangan kau jodotkan. hati-hati. Udah berhenti. Udah. Jangan Kepala aku jangan kau pernah jodotkan. kau berdusta. Sakit. Udah. Iya aku tahu. Ya sakit hati memang ya. Sabar ya. Emang susah kalau menuhankan orang yang pernah mati ya. Udah. Sakit hati memang. Udah, Ya. Sekarang Biling. Umi Ripa, selamat pagi. Ya, silakan, Pak. Siang, apa kabar? Pagi Pak. Silakan Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah Ya. berkat Tuhan ya Yesus sehat Pak. Puji Silakan Pak. Tuhan. Itu harapan kita Ibu ya. Ya Pak. Ya kan? Oh saya nggak emosi kok Pak. Ya. Orang-orang kayak kami umat Islam yang punya Roh Kudus ini mana ada mau Oh, iya, emosi betul. lihat orang-orang kayak tadi itu Pak. Betul, Orang kayak tadi itu bagus. hanyalah orang yang menunjukkan bahwa Kristen itu selalu kesurupan setan kalau naik umat Islam. Ya, gitu ya. Ya silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Saya tadi bertanya sama kawan Bapak, tapi dia nggak mampu jawab. Di Galatia pasal 3 ayat 13 itu tertulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk pada kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk di situ Pak? Silakan dijawab Pak. Sesuai dari kitab Alkitab ya, dari kitab Kejadian, awalnya manusia, ya kan? Pertanyaannya Awalnya- siapa yang terkutuk di kayu salib Ya, Pak? Bukan ini bagaimana mau saya proses jelaskan. terkutuknya Pak. Kalau Makanya saya mau tanya saya- bagaimana proses, mungkin Bapak jelaskan prosesnya. Yang saya Makanya tanya mau itu kan saya nama. jelas. Siapa yang terkutuk di kayu Boleh salib? saya Silakan bicara Pak. Ibu? Adam dan Hawa. Boleh Pak, tapi yang saya mau siapa Pak? Nama. Oh, matilah aku. Silakan. Aduh. Tunjukkan tertulis kalau Adam terkutuk Pak. Di mana Bapak tahu Adam terkutuk? Baca aja Nah. nanti di kitab Kejadian 3 ya Bu ya. Adam Nggak dan ada Hawa. Pak. Sudah baca Pak. Saya nggak ketemu Pak. Nggak ada. Tidak ada terkutuk. Tidak pernah saya baca dalam kitab Kejadian bahwa Adam terkutuk. Jangan bohong Pak. Saya udah baca kitab Bapak. Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan. Itu Ibu tahu? Melanggar ya, terkutuk nggak ada. Ya saya tanya, kalau Ya, dia melanggar saya saya kan- tahu. Yang saya tanya itu adalah yang terkutuk di kayu salib ini siapa? Saya baru ngomong Siapakah satu, yang Ibu ngomong terkutuk di kayu 10. salib? Pertanyaan kan saya Ini itu siapa? gimana? Loh, Ini Bapak yang mau kita yang saya tanya belajar. siapa? Bapak jelasinnya kok Oh, Adam. kita berantem. Ya udah, silakan Bapak jawab. Saya kan tanya siapa? Kok sulit Iya, banget sih slow, Bu. jawab Pelan, pertanyaan siapa? pelan Bu. Meskipun mulut dua satu aja digunakan ya kan. Pelan Iya nggak aja. apa-apa mulut dua. Bini Bapak mulutnya juga dua kok. Mamanya Betul, Yesus mulut juga itu mulutnya juga dua. dua Pertanyaannya, mulutnya. siapakah Mulut juga yang dua terkutuk mulutnya, di betul. kayu salib? Silakan Ya, jawab. Aduh. Karena dosa-dosa daripada manusia yang seharusnya manusia itu yang dihukum akan dosa-dosanya, karena kasih karunia Tuhan maka Tuhan rela, ya Tuhan Yesus rela membuat dirinya menang dan dihukum.
Lalu diketawain. Ini nggak dewasa nih seperti ini. Betul, nggak dewasa. Dewasa kita udah tua loh. Bentar lagi ninggol. Udah Pak, jawab aja Pak. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk di kayu salib? Selesai. Orang ngomong nggak bagus gitu. Bapak dewasa lah, diketawain aja Bapak baper. Berarti Bapak nggak dewasa. Masa orang dewasa diketawain aja langsung tantrum? Nggak mungkin kayak gitu. Biasa aja lah. Kenapa? Billy, le, halo. kenapa diketawai? Kita di sini sesuai data, tinggal jawab siapa yang terkutuk itu, Yesus atau bukan. Udah, beritanya jangan panjang-panjang. Jadi biar berlanjut ke lain. Ini yang ditanya A, jawab B. Makanya ini ditanya terus. Siapa yang terkutuk itu? Yesus ya, Yesus. Udah habis. Jadi Yesus rela menanggung kutuk daripada dosa manusia. Jelas. Udah, berarti Yesus yang terkutuk ya Pak? Ya, Yesus menanggung kutuk itu. Ya udah, terima kasih. Ya udah. Terima kasih teman-teman. Yang terkutuk adalah siapa Pak? Sekali lagi Pak, yang terkutuk siapa? Tuhan Yesus menanggung kutuk. Oke, betul ya. Tuhan Betul, Yesus berarti telah menjadi manusia menanggung kutuk. Itu tugasnya ya, dia berarti menjadi betul ya manusia. teman-teman. Betul, selama ini kata-kata kita umat Islam kita nggak salah ya. Bapak Billy membenarkan betul. bahwa yang terkutuk betul. adalah Nggak salah. Yesus. Terima kasih. Kalian kan yang paling benar. Jadi karena kasih karunia-Nya yang besar terhadap manusia, dia rela mati di kayu salib. Iya, udah dia mati apalagi, Bu? terkutuk, udah itu aja. Ya. Saya terima kasih ya sudah mengakui kalau Tuhan adalah Terima terkutuk. kasih karunia-Nya, begitu besar kasih karunia-Nya. Siapa yang berani menanggung dosa orang lain? Tidak ada, hanya Siapa Tuhan yang berani Yesus nanggung Kristus. dosa orang lain? Ngapain nanggung dosa orang lain gitu? Ya, Dengan Tuhan makanya, menanggung. Bentar Pak, makanya Ibu nggak layak. saya ngomong. Udah, bentar. Ini nggak layak nggak apa-apa. Selanjutnya Pak, gimana, Bu? siapa yang Bolehkah saya berani bertanya? menanggung dosa orang lain? Ya, gantian lah dulu. Saya kan mau Ya, menjelaskan oke. penjelasan Ibu Anda. bertanya aja terus. Nggak Jadi apa-apa. ketika ada orang Kristen, saya nggak tanya kok. Nah, jadi apa, Ketika Bu? ada orang Bu? Kristen mengatakan, Bapak tuh dewasa lah. Bapak masa udah tua tapi belum dewasa. Loh, gimana Kalau saya ngomongnya nanya saya menjelaskan salah? itu, ya jangan dipotong lah orang ngomong. Dewasa lah, masa udah tua bangka tapi nggak dewasa delay ya, juga. delay kali ya. Bukan delay Pak, bukan delay, keledai Pak, keledai. Tuhan Bapak naik keledai. Ada pun Nah, suara keledai. jadi, iya enggak, Tuhan Bapak naik keledai, ya. Jadi Ya, betul. Bapak bilang, iya udah janganlah potong. Kata Bapak udah tua loh, bukan Loh. anak kecil loh. Masa menghadapi mama-mama kayak saya diam, Bapak saya diam, tantrum? ya, saya bur. Masa ngelawan perempuan Bapak saya kalah? Di mulut saya kan 2 tadi. Kalah loh saya loh. Nah, jadi inilah umat Kristen standarnya mereka teman-teman. Menurut mereka Tuhan itu hebat kalau menanggung dosa. Tuhan menanggung dosa itu hebat. Tuhan kita itu tidak perlu menanggung dosa. Tuhan kita itu cukup mengampuni dosa. Itu baru Tuhan. Tuhan nanggung dosa gimana coba hebatnya? Dia yang Ibu. bilang orang berdosa, dia pula yang Udah. nanggung. Ya, jadi kalau menurut Bapak ini Tuhan itu hebat menanggung dosa, ya hebat menurut Bapak Nah, aja lah. praktiknya Aku begitu nggak besar. mau aku tidak mau menyembah kepada Tuhan yang menanggung dosa, sementara Ya, siap. dia mampu mengampuni, tapi dia harus tanggung dosa orang lain. Kan agak lain ini Tuhan ini. Dia loh yang membuat hukum-hukum sehingga Tuhan manusia itu melanggar, luar biasa. manusia berdosa. Tiba-tiba biasa. manusia berdosa, dia yang memberikan dosa kepada manusia, dia pula yang tanggung dosa orang. Ya. Nggak bisa dia mengampuni, Pak. Nggak bisa diampuni. Itu caranya mengampuni nih, Bu. Caranya mengampuni seperti Oh, itu. jadi cara Karena dia Tuhan mengampuni itu harus konsekuen. membunuh diri dulu. Konsekuen. Oh, harus membunuh diri dulu. Harus bunuh diri dulu baru bisa diampuni. Kok bunuh diri? Ini kan melebar nih, bunuh diri Loh, pula. Dari mana pula bunuh Yang diri? membunuh diri, yang menyerahkan nyawa untuk Bapak siapa? Aduh, beda, Bu. Yang Beda. menyerahkan Bukan bunuh nyawa, diri. yang menyerahkan nyawanya untuk Bapak itu siapa? Tuhanku Yesus Kristus. Ah, berarti dia mati sendiri ya. Kalau dia seandainya mau melawan orang Romawi bisa nggak? Bisa, kalau dia mau. Berarti dia, tapi dia nggak mau kan? Dia sengaja Nggak kan untuk mau mati dia, kan? karena Iya, nggak dia ada nggak mau. guna. Karena dia memang mau Bu, mati. ini aja disentilnya sekarang kalau dia mau. Karena dia bisa. mana? Dia Suruh nggak dia mau. ke sini sentil saya. Suruh dia ke sini. Pak, Nggak dia mau, bukan Bu. nggak mau, dia Saya nggak juga mampu. nggak Dia mau. berkata, Jangankan Tuhan bukan saya nggak juga nggak mau. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Bukan nggak mau, Pak. Dia nggak mampu. Dia yang bilang nih, aku tidak dapat berbuat Dia melebar ini, apa-apa Bu. Ini udah kemana-mana ini, dari Bu.
Oh, saya baca kitab Anda, makanya enak jadi orang Islam Ya, itu boleh, ketika ada Bang. penipuan, Kalau gini ada nggak pembohongan, siap-siap kami bisa sampai lusa bantah. juga, Bu. Nggak siap-siap Aku kalau tidak begini. bisa, Anda berbohong. Anda bilang dia bisa mengampuni, bisa Bisa. melakukan apapun. Orang Nggak bisa. mati juga dihidupkan kok. Mati bisa ya, Orang Anda juga bisa mati. dihidupkan. Orang buta dibuat melihat. Kecoa juga bisa Dia memberi mati. Apa makan hebatnya? 5.000 orang. Dukun juga Lebih. bisa. Loh, banyak pengusaha yang beri makan ribuan orang, Pak. Nggak perlu Oh, jadi itu Tuhan. dari apa Ya? dikasih? Ya, yang udah Pak, ada nih. kan. Berarti Yesus Bisa. berbohong nih. Nih, bentar, kita kasih data. Aku tidak Kalau gini bisa ceritanya nggak berbuat siap-siap ini, Bu. apa-apa. Melebar. Emang nggak siap, memang kita diskusi apa? Siapa bilang kita siap? Jadi Tidak saya apa-apa boleh dari bertanya, diriku Bu? sendiri. Bu. Iya bentar dulu, Saya satu ayat. boleh bertanya? Anda menipu. Anda mau Oh, itu buka penipuan terserah. Anda. Anda mau bilang saya Iya, ini nih, menipu. ini boleh nih. bertanya, habis ini Itu boleh kan bertanya. ada menilai. Iya, Kan Anda selesai. bertanya di sini nih. Ini belum selesai. Saudara kita Kristen ini penipu, teman-teman ya. Mereka Ya, itu penipu saya sekali. Saya penjahat. Ya, Anda penipu. Saya Ya, Anda orang yang penjahat. paling hina. Anda Saya orang mempelintir kotor. perkataan Yesus. Saya bukan orang Ya Allah, baik. jangan sok gitulah. Anda sok Iya, hina saya itu padahal menghina, tua. Bu. Saya Allah, miskin, saya gini. melarat. Dengar. Saya bodoh, saya goblok. Jangan sok depan kami. Anda itu sok baik ya. Saya hina, saya jahat. Tapi saya siapa masuk bilang surga karena saya dosa saya baik? ditanggung Saya Tuhan. ngaku saya bodoh. Saya hina, saya bodoh, saya jahat. Tapi dosa saya Saya ditanggung ini Tuhan. manusia terkutuk. Karena saya tetap masuk surga. Ngapain kayak gitu? Ya, Ngapain saya Anda ini bilang di depan manusia kami? terkutuk. Saya ini hina, saya ini terkutuk. Kenapa Ya, Anda bilang pas begitu depan ketemu, kami, Ibu. meminta perhatian kami sementara Dari sini kan Anda bisa percaya dilihat. Anda pasti masuk surga Jadi karena Tuhan bisa Anda yang tanggung dosa dilihat. Anda. Apa hebatnya kayak gitu? Sok-sok baik depan kami. Aku terkutuk, aku terhina. Sementara kau Enggak. yakin Tuhan kau yang menanggung kutuk kau itu. Kau tengok ini. Saya nggak hebat, Bu. Saya Aku nggak hebat. tidak dapat Nggak hebat. Saya berbuat bodoh. apa-apa dari diriku sendiri. Siapa ini yang bilang? Yang bilang siapa? Memang kalian bodoh. Ada tulisannya. Aku bodoh karena Terus? Injil yang diberitakan. Itu betul ayatnya ada. Pertanyaanku sini siapa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa yang tidak dapat berbuat apa-apa dari diri dia Sang sendiri? Siapa itu Firman, orangnya? Sang Firman. Siapa namanya? Sang Firman. Namanya siapa? Sewaktu kapan? Apa namanya? Sewaktu kapan? Saya tanya, dia bicara, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaanku, kenapa yang kutanya siapa? Kalian malah sewaktu kapan? Yang kutanya itu siapa Iya. yang berkata, Dan ku bilang aku tidak tadi. dapat berbuat apa-apa Jangan dari ngomong diriku gitu. sendiri. Siapakah orang ini yang tak bisa ngapa-ngapain ini? Kok merendahkan perempuan Anda ini? Yang ngeri itu kau laki-laki tapi kemamak-mamakan. Dari tadi kalah lo aku sama kau lo. Ibu Saya ngomongnya tanya, panjang kali, Ibu. siapakah yang tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Jawab, silakan. Itu yang bicara. Tadi yang terkutuk sudah. Kan? Aduh, Ibu. Aduh, kalau kayak gini bicara gini gimana bicaranya? Aduh, bicara. Kok ke mama? Kok baper dewasa lah? Masa diskusi nggak bisa dewasa sih? Itu aja kok Iya, baper. iya. Ibu cantik, yang manis, yang seksi, Nggak usah, Baheno. nggak usah. Di mana ibu? Kena lagi sama- Jatuh. Kemana ibu? Mana Bentar, tanganmu? bentar, Romawi. Nggak usah. Tentara Nggak usah Romawi turun dan di depan lumayan. kami, Pak. Nggak perlu Kok puji-puji jatuh-jatuh diri. aja sih ibu. Nggak usah, nggak perlu. Kami nggak butuh pujian kalian. Jawab aja, Pak. Kenapa nggak mampu menjawab? Siapa yang tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Silakan dijawab. Udah ibu. Udah, silakan. Jawab. Sang Firman bekerja atas kehendak Bapa. Sang Firman telah menjadi anak manusia. Tugasnya untuk menebus dosa manusia dari kematian yang telah didapat sewaktu manusia melakukan dosa di Taman Eden. Pak, pertanyaan saya itu kok Udah. simple banget harusnya jawabannya. Kenapa bertele-tele Udah gitu? saya Yang saya tanya, jawab, Ibu. siapa? Berarti Sang Firman. Berarti Bapak Sang akui kalau dia tidak Firman, bisa berbuat Sang apa. Firman Oke, sewaktu menjadi yaudah. Sang Firman Yaudah. sewaktu menjadi anak manusia, namanya Oke. diberi Yesus Kristus. Jelas. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri berarti waktu dia jadi manusia. Dia bekerja atas kehendak Bapa. Oke, waktu dia menyembuhkan orang sakit berarti itu semua atas kehendak Bapak ya, bukan Atas kehendaknya kehendak sendiri ya. Bapa. Karena Oke. dia dan Bapa adalah satu. Satu apa dia? Satu, ya, namanya satu. Dia di Ya, dalam satu Bapa. apa? Bapa di dalam dia. Oh, berarti di dalam badan Yesus itu ada roh Bapa.
Badan Yesus itu badan manusia pada saat dia jadi manusia, Ibu. Nah, berarti roh Bapa numpang di badan manusia gitu. Roh Kuning. firman, Saya Roh potong Kudus. sebentar ya, saya potong sebentar. Kita udah mau rungkat nih, udah rungkat nih. Saya potong sebentar ya. Tolong Aduh, saudaraku ini kirim siap love orange. begini deh. Sebentar. Love orange. Kita rungkat ini. Sebentar lagi jatuh kita. Rungkat ini loh. Tolong love orange di tap layar. Love orange. Tolong dikirim love Iya, orange ya di sekali tap aja layar ya. bang, sekali aja dengar itu netizen biar ku bilang, biar nggak keganggu aku soalnya ada materi yang ku sampaikan itu. Lo goreng teman-teman, dengar teman-teman ya, Bapak Apa Billing itu? tadi di awal bilang kalau Yesus itu bisa melakukan apapun. Tapi kemudian dia akui lagi bahwa ternyata Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu dia Yesus. bilang, karena dia adalah mengikuti kehendak Bapa. Karena Bapa adalah dia. Ini yang mana betul ini? A. Dia dan- Yesus Bu, bisa Ibu, berbuat dengar apa-apa. ya. B. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. C. Dia sebenarnya bisa berbuat apa-apa karena dia adalah Bapa. Yang betul yang mana penjelasan Anda ini? Dia dan Bapa adalah satu. Firman dan Bapa adalah satu. Sama dengan suara Bu Ripa dengan Bu Ripa itu adalah satu. Suara Bu Ripa bekerja atas kehendak Bu Ripa. Betul nggak? Betul nggak? Suaramu bekerja Ya. atas kehendakmu. Betul nggak? Bukan, suara saya keluar menjawab dari kamu hasil dengan bicara dari saya. suaramu. Betul nggak? Bukan, suaraku nggak bekerja. Aku- Suaraku tidak aku- pernah bekerja. Suaraku aku- keluar aku- dari aku indraku, kau dengar mulutku dari karena suaraku. aku bisa bicara. Aku kau kenal Iya, dari sekarang suara aku tanya. betul nggak? Aduh, ya Akan. ampun, Yesus itu bukan suara, Yesus itu manusia. Ya, Ini kan pertanyaan saya adalah bisa tidak dia ibaratkan berbuat loh, apa-apa? Ibu. Ini Saya ibaratkan tanya, loh, bisa Ibu. tidak dia berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ketika jadi manusia? Bisa. Oke, Karena bisa. karena Berarti Bapak adalah mana satu. yang betul? Mana yang betul? Kau yang betul atau Yesus yang berbohong? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menuruti sebab aku tidak Nah, menuruti teruskan. kehendakku sendiri, melainkan Kok kehendak dipotong, Ibu? Dia. Iya, melainkan betul. kehendak. Betul kan? Pak, jangan ganggu saya. Saya kan baca kitab Anda ini, kok ketawa. Iya, Aku betul. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Iya. Aku tidak mengikuti kehendakku sendiri, Iya. melainkan Kehendak Bapa. kehendak Dia yang Iya. mengutus aku. Sekarang Betul. pertanyaan saya, Yesus dan Bapa itu satu, Satu. maksudnya satu apa? Apa? Satu apa? Satu apa? Dia satu. Mbak. Yesus dan Bapa itu satu apa? Satu apa? Satu dalam Bapa. Iya, Ya, satu apa? Satu. Satu dalam Bapa itu maksudnya Satu apa? apa? Satu dalam Bapa itu maksudnya Gimana? apa? Dia satu Dia apa? satu. Dia adalah Allah Yesus yang satu. Berarti Yesus. Oke, berarti Yesus adalah Bapa. Ya. Oke, yang mati Betul. di tiang salib berarti Bapa. Firman Bapa. Yesus. Firman Bapa. Bapa katanya satu sama Yesus, tapi sekarang giliran mati nggak jadi satu, jadi dua. Gini, Yang Ibu. mana ini? Ya, Gini Ibu dengan suara Ibu satu nggak? Halo. Pak, suara Bang saya itu Naga, tidak berkehendak, izin suara nih. saya tidak Bang Naga berbentuk. itu yang minta, Ya, jangan. yang Bang Naga. Aduh. Halo. Halo. Sabar. Mana nih? Yang Sabar ajukan lah, permintaan Pak, naik lagi Bang Naga ngomong. dihapus dulu Udah, Bang Bu. Naga. Jadi saya bertanya, Aku satu Bu. lagi mau nanya, Gantian, nggak bisa ini Bang gantian. Naga. Gantian, boleh saya bertanya? Ya, siap. Boleh? Saya closing dulu diskusi kita. Oke, Bapak bertanya di sini. Saya closing. Boleh bertanya? Perhatikan teman-teman ya. Gini, Bu. Iya. Gini, Bu. Boleh tunggu dulu. Saya, Ini saya Bapak sabarlah dulu. Oh, yang ngelek Ibu Saya lagi, ini rupanya. saya menunjukkan kesesatan Bapak. Udah, saya boleh bertanya Ibu? Bapak dengar dulu. Setelah saya closing menunjukkan kesesatan Bapak, Bapak boleh bertanya. Boleh saya Paham ya? bertanya Ibu? Setelah saya Bapak sabar. Saya mau menunjukkan Oh, kesesatan Bapak iya. dulu. Yang suka oke Oke. Oke Ibu yang Teman-teman, cantik teman-teman. silakan. Nggak usah lebay kali. Bapak kok lebay kali ya? Biasa aja lah Pak. Nah, dengan Saya bilang Bu teman-teman cantik ya. kok salah gimana? Nggak udah Ibu Pak yang lebay jelek. kali. Pak buang-buang waktu Bapak kayak gitu. Bapak kayak anak kecil tahu, nggak dewasa. Dengan teman-teman ya.
Teman-teman perhatikan, pertanyaan kita di awal adalah, ini kesesatannya di sini ya. Dia bilang kepada saya di awal tadi, kawannya mengatakan bahwa kita menghujat Tuhannya. Maka saya berusaha membuktikan kalau kalian yang menghujat Tuhan kalian. Apa validasi mereka menghujat Tuhan mereka? Pak Billing mengakui kalau Yesus terkutuk. Secara universal kita akui, Bukan Yesus mengatakan terkutuk, Tuhan dia menanggung terkutuk kutuk. Jangan mempelintir. dengan Jangan menjadi mempelintir. menanggung kutuk dengan menjadi apa? Menjadi apa, Pak? Menjadi apa, Pak? Ya, kok di mute? Tiada kacau kan? Menjadi apa, Pak? Kacau, Bapak, kacau. menjadi apa? Kok kacau-kacau? Kok di Udah diam dulu. mute? Alah, Lu jangan mengganggu gitu, saya. Mas. Kan motong-motong supaya saya berhenti bicarakan. ini Malu, nggak saya bagus, bongkar ini. aibnya. Gua- Jadi, dia sudah akui kalau yang terkutuk itu adalah Tuhannya. Lalu dia Di berbohong mute. lagi depan kita. Aduh, Dia aduh, berbohong kacau lagi. nih. Kok gini Dia bilang Islam ini ya? berdiri. Billy, Hah? Billy, Ini kok- diam dulu, habis closing yang statement Anda bertanya masalah Muslim, Di mute. makanya di mute, Nggak makanya bagus. di mute biar Unirifa melanjutkan ngomongnya. Habis ini Anda buka mute, Anda bertanya masalah Islam. Paham? Paham? Oke, oke, lanjut ya. Aduh, ini nggak fair nih namanya nih. Billy, kamu ngerti gak bahasa Indonesia? Biar Unirifa konsisten Saya nggak dulu. mau Habis ini Iya, ibu. dengar dulu, saya bilang, dengar dulu kan saya kalau nggak saya turunkan. Tunggu Ibu ini dulu mau- habis ibu- Unirifa ibu- ngomong. Dengar nggak suaraku? Dengar nggak suaraku? Dengar nggak suaraku, Bang Faruk? Nggak bagus. Bang Faruk di mute. Bang Faruk di mute. Bang Faruk Nggak di mute, Bang bagus. Faruk. Lah, nggak dikasih kesempatan. Kita dipelintir, dirubah. Habis apa yang ini, diterangkan. habis Aduh. ini, habis ini kamu nggak ngomong. bagus, nggak Unirifa bagus. ngomong dulu. Ini nggak bagus nih, Rum. Unirifa Aduh, ngomong dulu. jelek kali. Apakah begini Islam? Apakah begini Islam? Hah? Di mute. Nah, jadi Bapak ini mengatakan, Bang Sedikit Faruk, kenapa? Bang Faruk, kau ngomong di mute, Aduh. Bang Faruk di mute, Bang Faruk di Aduh, mute. nggak boleh gitu Bang, lah. baru di-mute. Dipelintir, lalu di mute. Nggak bang. ya udah buka aja udah buka aja mic-nya. Dia mau ngomong apa? Coba. Dia udah ngomong lah kau dulu. Mengalah aku sebagai perempuan. Silakan. Ini nggak bagus seperti ini, Rum. Ini namanya ini nggak dewasa seperti ini, betul. Ya udah turun lah. Dan Ya udah di-mute. turun lah. Kalau nggak mau ya turun lah. Kan kami nggak maksa. Kiranya dosa-dosa Nggak kita dewasa. kalau kayak gini nih. Ih, ngapain tuh dosa kau diampuni? Orang kau mau berdosa sebanyak apapun, Tuhan kau udah mati kok buat dosa kau, lucu ya. Teman-teman perhatikan, Bu Rifa, kebohongan Bu Rifa. dari Pak Billing ini adalah dengan mengatakan Ibu bahwa Rifa, Yesus itu saya menanggung kasih kutuk tahu tapi ya. menolak Yesus terkutuk. Padahal Bu telah Rifa. tertulis di situ, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Lalu dia bilang Yesus tidak terkutuk tapi menanggung kutuk. Padahal di Ibu, situ Yesus tidak menjadi kutuk. bodoh, Jadi Bapak ngomong ini terus. tidak menerima secara naluri kalau Aduh, Tuhannya terkutuk ngomong karena terus. memang secara naluri Lintir tidak mungkin terus. Tuhan terkutuk ya. Memang manusia tidak akan menerima Tuhan terkutuk, teman-teman. Tapi masalahnya dia tidak bisa membantah di kitab sucinya sendiri Tuhannya terkutuk. Itu fakta. Nah, yang kedua dia berbohong lagi. Dia bilang Tuhannya mampu melakukan apapun tapi tidak mau. Tapi di sisi lain dia percaya dalam satu ayat bahwa Tuhannya tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tiba-tiba dia lagi pelintir lagi. Oh iya, karena dia mengikuti kehendak Bapa. Karena Bapa adalah satu dengan dia, satu apa? Ada roh Bapa dalam dirinya. Maka konsekuensinya Tuhan semesta alam yang di surga itu menumpang di tubuh manusia. Tuhan menumpang, memakai daging. Nah, dan itu bertentangan dengan dalil bahwa bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang di surga, dan bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Bahkan dalam kitab mereka tertulis juga bahwa jangan kalian memanggil nih, Matius pasal 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ketika Yesus berbicara seperti itu, Dia ada di bumi. Tapi orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Inilah penipuan-penipuan yang ditunjukkan orang Kristen depan kita yang harus kita bantah setiap hari. Ya, silakan yang mau bertanya. Billing naikkan lagi, dia mau bertanya tadi. Orang Kristen di sini cuma bertanya aja, karena kalau kalian menjelaskan agama kalian blunder, babak belur kalian sama kami, ya, karena semua ajaran kalian itu bertentangan.
Doktrin kalian bertentangan dengan kitab suci kalian. Yesus kami bisa berbuat apa-apa. Bu, halo, Silakan bertanya. Bu, halo, Silakan Ibu. bertanya. Maunya niru. Ya, silakan bertanya. Yang inilah, janganlah dipelintir. Nggak usah ngatur-ngatur Om Kamila. Mau di sini Ya, nggak? oke, Kalau mau di sini baik, standby. baik. Kalau nggak turun. Baik, Silakan. baik. Boleh saya bertanya, Ibu? Silakan. Ah, saya dengar katanya Al-Quran adalah kitab yang sempurna, lengkap, terperinci, dan terpercaya. Betul kan, Ibu? Ya, saya jawab. Al-Quran adalah kitab sempurna untuk betul nggak? panduan. Betul atau tidak? Ini aja dulu. Saya jawab. Kok saya harus jawab betul atau salah? Emang saya lagi ujian esai. Kalau Anda tanya siapa, gitu saya ya. sebutkan Jadi nama. saya- Kalau Anda bertanya tentang Al-Quran saya Oke, jelaskan belum. Al-Quran Kalau gitu, adalah. kalau gitu, Pertanyaan belum, Anda belum Al-Quran selesai. itu Belum adalah selesai. gimana nih Kalau orang gitu ini belum giliran selesai kita tanya sama pertanyaan dia itu siapa seperti nama, itu. dia jelaskan proses. Kalau Giliran dia gitu bertanya belum Al-Quran selesai kita, pertanyaan dia saya. pula suruh Saya kita belum- tanya ya belum atau selesai. tidak. Emang aku juga ujian esai apa? Lucu aja orang Kristen. ini nggak boleh saya lanjut pertanyaan saya, nggak boleh. Pak, kau ini nggak dewasa kali kau lo udah tua bangka tapi kayak bocil. Ini aku nggak bisa bertanya. Kayak bocil, kayak mama-mama yang lagi merasa dijolimi padahal dia yang nggak mau bayar utang. Bayar utangmu. Kok kau tagih utangku? Nggak mampu aku lo. Kok kayak gitu kali lah, kok kejam kali. Padahal dia yang nggak mau bayar hutang. Lucu kalian yang mau bertanya di sini. Kami izinkan kalian bertanya. Kalian pula yang mau mengatakan Al-Quran kami gini. Suka-suka bapak moyang kalian aja hidup ini ya. Mentang-mentang aku anak Tuhan ya. Jadi mentang-mentang kalian ngaku anak Tuhan, jadi kalian pikir dunia ini suka-suka bapak moyang kalian aja. Kalian di sini bertanya itu siapa? Kayak aku tadi bertanya, siapakah yang terkutuk di tiang salib? Nah, tuh bertanya begitu. Al-Quran adalah gini, iya atau tidak? Kok aku pula ngikuti kau, iya atau tidak? Nggak ada kata-kata begitu. Al-Quran adalah kitab, hudan, petunjuk. Kenapa bisa dikatakan sempurna sebagai petunjuk? Karena setiap fundamental keyakinan kami ada di Al-Quran. Iya, mau bilang apa pun pilihan, lebih baik kami nyembah batu daripada yakin sama Nabi Muhammad. Lebih baik kami nyembah batu daripada yakin sama Nabi Muhammad. Ya udah sembahlah batu. Lu sembahlah batu. Sembahlah batu cepat. Kenapa kok pada Batu jakar kemasukan ya, sembah. Umi ya? Yang naik kenapa kemasukan semua ya? Kemasukan. Apalagi Masukan on mereka. cam, apalagi aku on cam ini Pak Pangeran, tambah kemasukan nih itu. Naikkan akun-aku yang satu lagi Bang Faruk. Apa namanya itu lupa aku nih, ada M apa itu MOW kah? Sebentar. Apa nih? Tes nih coba. Tes. Sebentar ya, sebentar ini. Oke, siap. Iya, Mesia. Halo. Shalom. Oke. Kedengaran suaraku? Kedengaran Kak? Kak Reva. Oke. Sekarang begini. Ya, bentar. Ya Togia. Kami umat Islam sibuk membuktikan bahwa apa yang kami ucapkan itu betul. Dari tadi kalian sibuk kejang-kejang, bingungnya aku sama kalian ini. Kenapa kalian? Coba silakan, Togi. Ya, mungkin Billing, iya aku takut sama kau Mungkin- Billing, takut banget. belum dipahami tentang kehadiran Yesus ke dunia ini, apa tujuan maksudnya, Kak Reva. Aduh. Belum diperdalam. Ya apa tujuan Yesus? Belum Baru naik udah diperdalam haduh kau Billing, tentang- Billing baru masuk kau udah haduh. Apa? Jadi visi misi Tuhan Yesus itu. Oh Togi, kau sabar dulu ya. Togi, bentar. Togi, bentar dulu. Si Billing mau ngomong, gantian kau dulu ya. Nanti dia merasa pula terjolimi di komunitas Islam, padahal kalian yang nggak bisa gantian. Silakan Billing, bertanya. Jadi ini untuk saya ya. Ini waktu buat saya betul. Iya, Billing langsung kau sibuk bertanya, kali, kau langsung lebay kau lo. bertanya. Disuruh bertanya kau. Ini yang bisa ini asli lo lebay kali si Billing. Aduh, slow. Jangan emosi Emosi saudara. aku lihat kau udah tua bangka soalnya, bukan anak kecil kau. Jangan, slow. Cepat lah, ya udah. Jangan emosi saudara, banyak kali cerita kau. Cepat ngomong ya. Sok baik. Udahlah turun aja lah kau lah, nggak usah lah kau lah, banyak kali disuruh ngomong kok kau. Tenang dulu ibu. Kan Tidak ngomong terus. mulai tantrum. Jangan ngomong. Kau dari tadi disuruh ngomong. Nah, Ya saya ngomonglah bertanya. kau. Silakan Ini kau bertanya, tengok. Billy silakan bertanya. Kalau Anda tidak mau bertanya, masih ngomong juga, saya turunkan tadi, udah saya naikkan lagi. Ini mau saya bertanya, ini Bu Ripa nih. Oke, lanjut. Kayak nenek-nenek Lanjut. gitu.
Lanjut. Iya ngomonglah kau, ngomong kau nenek-nenek. Ah, kan nenek-nenek kau ibu macam-macam. Menjawab fisik, diskusi yang tenang, nenek-nenek kau santai, punya etika, belum Islam kok kejang-kejang. Kasih kesempatan. Oh ngapain Iya. kami kejang? Udah. Buktinya saya kami naikkan kau, berapa kali kau kami naikkan Bin? Dia nggak usah ngoceh terus Kau kau, tanya tunggu sudah. dia ngomong. Ini saya bertanya. Ya udah ngomonglah kalian, udah Iya, kami saya mulai, mengalah saya sebagai mulai. umat Islam. Iya, Ya, saya sebagai mulai. umat Islam kami mengalah, silakan. Iya, saya mulai. Iya. Silakan Billy. Al-Quran saya dengar kitab yang lengkap, terpercaya, terperinci, penutup dari kitab-kitab yang lain. Tidak ada yang menandingi kitab Al-Quran. Tunjukkan dalilnya. Ya, tunjukkan dalilnya. Kata Saya siapa? dengar ini. Sabar kamu Rifa. Tunggu dia ngomong. Kasih Ya kata kesempatan. Diskusi yang baik. siapa? Gak jelas itunya diskusinya. Loh, kok kau pula yang ngatur diskusi yang baik? Gimana? Ini kan diskusi yang baik ini bertanya. Dari siapa kau tahu? Saya Kau yang dengar. kacau. Dari siapa kau dengar itu? Saya Dia bilang dengar. Kan siapa? saya bilang saya dengar. Ih, Dari mana? Dari angin mana? yang berhembus. Ya dari mana? Dari orang lah mananya. Jadi saya Dari boleh angin. bertanya nggak nih? Boleh saya lanjut nggak Aduh. nih? Iya bertanyalah kau. Boleh saya lanjut nggak nih? Pakai data Bang Biling pakai data lah. Ini kan saya bilang saya dengar. Kan saya Le, bilang tadi saya dengar. ini Le, sebentar, yang lain diam dulu, Le, saya supaya benar sini, Le, dengar dulu, yang Le Billy, dengar dulu. Kalau mau bertanya kasih datanya, baru enak kasih datanya. Ini kan saya dengar, saya bilang apa nggak boleh saya bertanya seperti itu? Nggak sanggup kah atau gimana kah? Ini kan saya bertanya, saya dengar begitu, ya kan? Ya udah nek, udah lanjut. Ya terus, ya terus. Terus saya bertanya, apakah di kitab Al-Quran itu ada tertulis tentang sunat? Tolong dijelaskan menurut dalilnya. Oke, ada pertama kau kan mendengar, pendengaran kau itu salah karena tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran sempurna, Al-Quran itu menjelaskan apa yang orang Kristen mau, Jadi Al-Quran Al-Quran itu nggak gitu, sempurna ya? nggak ada kayak gitu, yang ada adalah Jadi Al-Quran nggak Al-Quran sempurna. sempurna, tapi bukan sempurna. Kau bisa nggak mendengarkan aku dulu? Al-Quran itu sempurna petunjuk untuk orang Islam, bukan sempurna menjawab bagaimana cara membuat bakwan di Al-Quran dan menjawab apa yang dimau orang Kristen. Saya tanya Sempurna tentang kitab, itu kan Ibu, sempurna bukan dalam. bakwan. Aduh. Kau kan mendengar, pendengaran kau kan salah. Karena kau beranggapan Al-Quran itu sempurna, maka setiap pertanyaan kau harus dijawab di Al-Quran. Contoh, bagaimana cara membuat bakwan? Jawab di Al-Quran. Kalau nggak bisa berarti tidak sempurna. Nggak bisa begitu. Al-Quran itu dalam Al-Quran adalah Kau kan mendengar tadi. Kutanya di mana ayatnya? Pernyataan Al-Quran seperti yang kau ucapkan. Kau dengar dari angin. Kau ngomong Ya, sama betul. angin. Berarti Al-Quran Kau nggak ngomong sama sempurna. angin. Al-Quran sempurna bukan menjawab pertanyaan kau tentang bagaimana cara membuat bakwan, tapi Al-Quran sempurna sebagai petunjuk untuk kami. Contoh, kami sholat dari mana panduannya? Al-Quran sempurna. Kau nyanyi-nyanyi di gereja, siapa yang ngajarin? Nggak ada di Biblemu. Kami puasa di mana panduannya? Al-Quran. Kau ya pargoy-pargoy di gereja atau membatalkan hukum Taurat, ada nggak Yesus ngajarkan? Nggak ada. Kami ketika kami berzakat, saya mana tanya dalilnya? Al-Quran, Ada di Al-Quran. Al-Quran, Maka Al-Quran, kok kau kayak nenek-nenek kau? Al-Quran itu tanya sempurna Al-Quran, sebagai bukan kitab melebar. suci. Loh, aku bukan budak kau. Al-Quran itu sempurna sebagai kitab suci, bukan sempurna sebagai keinginan kau menjawab apapun yang kau mau, tapi sempurna sebagai kitab suci, sebagai kalam Allah, sebagai petunjuk, sebagai apalah kau ini loh. Apalah kau ini? Nah, diam dulu ya. Nah, mereka ini mana kau bisa kan diatur bertanya. mereka? Memang nggak bisa diatur. Penyembah manusia nggak bisa. Nah, tadi kau tanya. Bahkan ketika Al-Quran sendiri kau bilang, Aduh. Ada suara Umi, suaranya nggak ada. adakah Ada sunat lagi. dalam Unik. Al-Quran? Tanya. Uni mute. Oke, lanjut. Udah ada suara. Halo, tes. Nah, Udah. kita jawab. Apakah ada sunat di Al-Quran? Ada. Ada kata eksplisit tentang sunat.
Wallahi ada. Nih, kita tunjuk. Mengikuti ya Mila Abraham. Mari kita lihat teman-teman. Dalam Al-Quran itu ada kata sunat. Kata sunat dalam bahasa Ibrani ada di Al-Quran. Ya. Dalilnya mana? Teman-teman perhatikan. Kata sunat dalam bahasa Ibrani ada di Al-Quran. Ya. Kita lihat teman-teman perhatikan. Dalam surah Ali Imran ayat ke-95 kita diperintahkan mengikuti milah Abraham. Kata milah dalam bahasa Ibrani artinya sunat. Bahkan ketika Al-Quran pun, kesempurnaan Al-Quran sesuai standar Al-Quran sendiri, itu bahkan mampu menjawab pertanyaan koplak dari orang Kristen sendiri. Mana kata sunat di Al-Quran? Ada. Mantap Al-Quran. Ngelek ya? Cek. Ngelek. Uni. Bukan yang kita, ngelek. Uni. Uni yang ngelek. Padahal Lampu, udah mati apa lampu, permintaan mati naik? lampu. Udah apa Mati lampu. permintaan naik? Oh, mati lampu. Mati lampu bentar. Ini aku pakai kuota ini, ya. Kedengaran nggak suaraku? Gitu ya teman-teman ya. Kedengaran. Jadi jelas ya. Kata mila itu artinya adalah sunat dalam perjanjian lah apa dalam bahasa Ibrani. Maka kalau ditanya kata mila, maka dalam Al-Quran jelas ada kata mila. Mungkin begitu. Silakan dilanjut. Oke, naikkan Dia lagi. yang bertanya, dia pula yang ngatur pertanyaannya. Naikkan lagi Bang Naga, ya, umat yang tuannya babak belur, naikkan lagi. Bagi saudara-saudaraku ya, teman-temanku yang tuannya babak belur, naik. Tuanku babak belur, naik. Tapi di bawah, tuanku babak belur, naik. Tuanku. Lalu yang naik jangan kemasukan lah. Coba tolonglah buat umat Kristen kalau naik ke atas janganlah kemasukan. Diskusi Iya. santai lah. Dan seandainya pun kalian merasa terzolimi, merasa teraniaya, kalian nggak punya hak untuk membalas. Kalian nggak punya hak untuk membalas, apalagi komplain. Karena berdasarkan Matius 5 nomor 44, ya, kalian cuma boleh berdoa. Ingat ya, diinjak-injak pun kalian bolehnya berdoa, nggak boleh ngelawan. Matius 5 nomor 44. Akan tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalian harusnya berdoa, bukan marah. Memang kalian pembantah memang dia. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau kau pun merasa teraniaya, kau cuma boleh berdoa. Ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Tapi Kristen nggak percaya dengan Bible ya bang ya? Nggak percaya, mana ada percaya, orang Tuhannya pun dibabak belurkannya kok. Oke, Bang Faruk, kita sapa tamu dulu ya. Henry, Nah, ini apa? silakan. Hendira? Apa nih? Hadirat. Dira? Hadirat apa nih? Ya. Oh, hadirat. Hadirat. Agama apa? Hadirat, ya betul. Agama apa? Kristen. Kristen, Oke, Kristen. ya. Oke. Ya silakan Bentar ya. Bang Hadirat, ditanggapi Bang Hadirat. Apa enaknya menjadi Tuhan bagi iman Kristen? Silakan. Baik. Terima kasih Bang Faruk. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Rifa. Saya Kristen dan saya sudah beberapa hari ini saya ikutin diskusi di sini. Memang banyak pro kontra dan banyak perdebatan. Kalaupun dikaji Bukan dari curhat loh bang. Bang tadi tanya lain bang. Bukan curhat bang. tidak akan pernah selesai. Ya abang jangan curhat di sini Karena bang. abang menanyakan, abang menanyakan, apa enaknya Tuhan Oten babak belur? Ya, jadi saya sebagai orang Kristen mengimani bahwa selama Yesus ada di dunia, dia 100% sebagai manusia sampai akhirnya setelah mati dibangkitkan pada hari yang ketiga baru bisa dikatakan sebagai Tuhan. Oke.
Nah, Berat nih teman-teman. kenapa Berat. dari tadi saya melihat diperdebatkan mengenai Galatia 3 ayat 13 yang Masukkan ya. gantung di salib. Nah, semua itu kita nggak membantah apa yang abang sampaikan. Terima kasih, Unirifa banyak mengetahui firman Tuhan. Tapi sekali lagi, kalaupun semua penonton di Komal ini semua Kristen, apakah itu jaminan bagi saya masuk surga? Oh tidak. Kalau semua contohnya, ya, sepaham dengan apa yang dikatakan Unirifa ataupun sepaham dengan pendapat. Udah dulu bang, dah hadiratnya. Udahlah, udah pening kepala aku. Aku tanya durian, aku minta durian, kau antarkan semangka. Gimana ya kau? Setelah Tuhanmu babak belur, kau pun jadi ODGJ. Faruk, saya dulu ngomongnya. Aku minta durian, kau kasih nggak usah semangka. framing, kita diskusi Ada nggak yang melalui waras? data. Ada nggak yang waras? Nggak melalui data, jangan gitu ngomongnya. Iya bang, nggak nyambung dia bang. Coba bang konsisten dulu, bang Jadi konsisten gini, nanya. Yohanes 3 Iya. ayat Apa 11. enaknya? Apa enaknya Saya jadi dulu Tuhan bagi iman Kristen? Silakan. Saya sangat ya enak banget lah. Karena kenapa ada Ya penebusan? apa satu aja? Sebutkan satu saja enaknya jadi Tuhan 3 ayat bagi iman 16. Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena dosamu dosaku, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita Kenapa memperoleh kau hidup yang kekal. tumbalkan? Sebentar, kan saya jawab. Kamu tanya, saya jawab. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan Kak, mengorbankan. Justru itu, kamu dengar dulu jawabannya, jangan kamu potong-potong. Malu Yaudah, apa dilihat berapa enaknya? orang ini 3.000 loh. Kita di ini loh, banyak menjiwai kita, cara bicara kita gimana. Jangan gitu, saya jawab, kamu potong. Ya udah bang, apa enaknya? Apa Makanya enaknya? kamu Abang jangan mau nggak framing. berikan analogi biar abang Seolah-olah kamu Salah merasa apa, Bang benar Faruk? gitu loh. Nggak boleh gitu. Orang tahu Ya, semua apa kamu enaknya, bodoh. Bang? Jadi Tuhan bagi Karena iman kenapa? Kristen, Dari apa diskusi enaknya? kita itu, Apa? kamu tahu gimana cara kamu diskusi ke orang. Makanya sabar. Pada curhat semua bang Faruk. Jadi buat yang Kristen gak usah naik ke sini. Memang tujuan orang ini menghujat dan menghina. Kok jadi kayak gitu kau? Memang gitu ya. Karena kenapa kita berikan jawaban Kok kamu jadi terima. gitu, Bang? Jadi maunya apa kan gitu. Kamu kan Dia takut ya bang. Jelas juga bang. bukan masalah takut. Ngapain takut juga sama-sama manusia, sama-sama makan nasi kan Malah gitu. kau suruh orang kau Cuma santai. intinya diskusi nggak ada ketemu. Jadi lebih baik kita nggak usah membahas Masa soal nggak jauh usah seperti ini. tantrum, Le. Poinnya, poin Jadi kita kita jangan jawab. jadi kita kejar, saya menjawab di Jadi gini, buat yang Kristen nggak usah naik sini semua, biarkan room ini Kemasukan kosong dikit aja lah, tanpa dikit aja lah perdebatan. bang Karena orang Bang ini Naga. sebenar apapun, Kemasukan ya bang. sedetail apa. Kasihan kemasukan di sini bang. Buat teman-teman Kristen, tolonglah jangan kemasukan. Kasihan Ya kami Ripa bang. tuh, Ripa udah mulai sakit-sakit tuh lo lihat tuh. Ya ini bang andalan, bang andalan, Islam Kristen bang Apa? andalan, Kenapa? Islam Kristen. Tadi bang, Islam tadi Kristen tadi kan gua udah naik gimana? Iya aku baru bergabung bang. Tadi aku mengamankan penyeliban tadi bang, ada penyeliban tadi. Oh, jadi Aku baru bergabung ya? mengamankan penyeliban aku tadi. Abang Islam Lagi jadi Kristen. surikiti. Hah? Lagi jadi surikiti tadi. Iya, abang Islam apa Kristen? Kita Kristen, Bang. Ya udah, silakan dijawab bang. Sebutkan satu saja. Enaknya jadi Tuhan bagi iman Kristen. Silakan. Ya udah, silakan dijawab bang. Sebutkan satu saja. Kenapa? Sebutkan satu saja. Ya, enaknya menjadi Tuhan bagi iman Kristen. Enaknya itu ya gitu, kita mampu mengasihi jadinya. Ya, kalau dari kepala aja bisa mengasihi, apalagi bawah. Jadi nggak tantrum. Jadi gini. Bang Faruk tadi baru bergabung kan? Ketika kita mengasihi, kau bilang enaknya itu ketika kita mengasihi, itu artinya enak di kau, nggak enak di Tuhan kau. Ya Sama enak lah. orang Kenapa kau mengasihi, sama enak Tuhan lah. kau Kan lebih kejam. dulu mereka. Ini kenapa dibilang enak? Ku akui memang kalian sama orang mengasihi, sama Tuhanmu kok kejam. Iya, Kau bentar bilang lu, Tuhan kau mati bentar lu, dengan biji, kayu salib. bentar lu, Ji. Yang Wajib, bentar lu, Ji. itu apa enaknya jadi Tuhan kau, bukan Enak apa lah, enaknya jadi karena Tuhan jadi lebih umat dahulu Tuhan kau. mengasihi. Kalau jadi Karena Tuhan umat lebih Tuhan kau dahulu memang enak, mengasihiku. bebas nggak Karena Tuhan ngapa-ngapain, sudah- mati masuk surga. Itulah angan-angan kosongmu.
Yang Gue kepada cipok apa yang mengkilat menjadi lu. Tuhan kau? Jawab. Kagak, udah diem dulu nih, gue kasih tahu sama lu. Gue kasih tahu dulu nih sama lu nih botak. Tahu licin banget botak, pengen gue jilat botak. Botak pengen gue jilat. Cium Bang Faruk katanya. Gue jilat juga nih botak. Kemasukan semua nih. Tak gue jilat lu. Takut. Ngomong dulu lu. Wah, ngeri nih menjilat dia nih. Hati-hati Bang Faruk. Lubang Gue belakang. jilat botak, gue licin soalnya. Bang Makanya Pangeran, jangan mulu. boleh jilatnya aku Bang Pangeran menjilat ya. Iya, makanya jangan goceng mulu. Jangan goceng mulu, dengerin gua. Kata lu enak kan? Itu enak Kristen, dulu, janganlah nggak enak kemasukan. di gua, Coba, kata lu kan. coba Bang Andalan, coba diskusi itu Gini, baik-baik gini. lah, jangan kemasukan. Lah. Aku malu lah, Bang Coba-coba Andalan. lu tak ketagihan lu, coba-coba lu. Diam dulu, diam Udah, dulu. turunkan. Ini LG Tungki ini Nih, moderator. Paruk, ini. gua kasih tau nih Paruk ya. Ini LG Tungki ini menjilat-jilat dia, menjilat-jilat ngeri ya. Paruk, Oke, Gak ada aku ruang sampaikan ya, lagi. buat LG Tungki gak ada ruang di komalku ya, gak ada ruang. Iya. Buat teman-teman Kristen tolonglah ya, janganlah Baru tahu kemasukan tadi. gitu loh. Tadi kami kok yang kok nggak tahu ya dengan Rifa buat dia LG Tungki. Aku mendingan kalian ancam mau kalian pukul daripada kalian jilat. Aduh, ya Lebih Allah. terhormat aku sebagai laki-laki dipukul, dianiaya daripada dijilat sama laki-laki. Lebih terhormat aku tuh, lebih terhormat. Ini kan yang lain. Bang Hadirat, kayak mana Bang Hadirat? Hah? Masih pegangan kau? Bang Faruk, ya. Terima kasih ya, Abang dengan senangnya menyatakan hal yang seperti itu. Saya tidak bisa memutar apa yang menjadi fakta yang menurut Abang. Lagi. Sekali lagi, iman kita Kristen dan Islam ya, mari kita beragama sesuai dengan apa Nah, yang telah ini kita imani LCD-nya kena masing-masing. ini. Nah, Ini LCD-nya kena ini. tolong kita ini paling gampang menunjukkan masalah agama. Ya. Ayo kita jaga toleransi, saling menghargai, ya. Oke, hadirat. Jangan Hadirat, malah diketawain, Bang. Ya. Bukan nih hadirat. Sebentar hadirat. Kita toleransi, aku kata-katamu itu aku suka. Sebentar. Ya. Coba Tetep layar, teman-teman, di ya. Bible. 1M, tetep Coba layar, hilangkan tetep di layar, Bible, favorit. di Bible kata-kata Allah, kata-kata Rasul. Udah nggak usah Coba Bang yang Naga. Islam punya. Bang Naga nggak usah dilarikan ke sana. Kita fokus. Saya pribadi 27 tahun aku dulu mengkaji. Masa Bang Naga nggak 27 ngerti tahun dia. dulu aku mengkaji. Ku tengoklah Yesus, patung Yesus ya di kayu salib kan. Duduklah aku di bawah. Aku pikir-pikir gini. Apa enaknya jadi Tuhan ya? Pikirku. Ini pengalamanku waktu Kristen ini, Bang. Ku ingat kan, kisah di dalam Lukas 1, Matius 4, ya kan? Lanjut. Di dalam Matius 4, Lukas 4, ya kan, di mana Yesus itu dilahirkan, Matius 1 juga. Dari awal dia dilahirkan, tumbuh berkembang, hilang dia, dikatakan tidak waras, besar dia, udah mau dilempar batu dia sama rahib Yahudi. Yohanes 8 nomor 59. Semua, Bang. Hingga akhirnya dia mati di kayu salib. Betul semua. Bang Faruk, itulah hebatnya Tuhan kami, Bang. Itu bukan hebat, Bang. Itu namanya penganiayaan. Dia berkorban itu. Ini yang menganiaya, Menyelamatkan. yang menganiaya Yesus bukan orang Kristen. Itu ingat dulu, Bang. Yang mengutuk, yang membuat babak belur bukan orang Kristen. Tolong diluruskan dulu. Ya. Iya, Jadi Yesus jangan kita mati di kayu salib menarasikan untuk apa? seolah-olah orang Kristen mengutuk Tuhannya. Tolong itu Yesus disangkan mati dulu di itu. kayu salib Ya. untuk apa? Jangan bilang Ya. untuk beli bakso. Santai lah Bang. Yesus mati di kayu Benar, salib yang untuk saya- apa? Enggak, tapi Bang Faruk. Ayo nih. Bang Faruk. Silakan Oh, Bang lanjut Faruk. Uni Rifa, silakan Uni Rifa. Abang Simon ini betul. Abang Simon ini betul. Yang membunuh Yesus bukan orang Kristen, Bang. Yang menghajar Yesus bukan orang Kristen. Tapi yang menikmati kematian Yesus orang Kristen, Bang. Orang Kristen itu gue bilang. Yang mengutuk Paulus kan Kristen. Ya, Yang jelas dapat sebelumnya, yang dapat manfaat dari kematian siapa? Karena Kan dia kalian. telah memilih kami. Dapat Tuhan-Tuhanan kalian. bukan memilih kalian. Dia datang ke kami, datang ke kalian yang tidak percaya. Ya, silakan Uni.
Iya betul. Nggak kedengaran suaranya Uni. Suaranya nggak kedengaran Uni, silakan. Iya nggak enak jadi Tuhannya orang Kristen. Ya gini Bang Simoyo, kan Bang Faru itu membawa narasi begini. Kata Bang Faru, apa enaknya jadi Yesus? Dia apa babak belur ya kan? Apa tadi Bang Faru narasinya Bang Faru? Coba jelaskan Bang Simon Yoyo. Iya, dari dia dilahirkan sampai dia mati di kayu salib nggak ada enaknya. Dia dikatakan tidak waras. Udah gitu dia hidupnya miskin. Dia mau dilempar batu. Ujung-ujungnya apa? Dia ditangkap sama tentara Romawi, babak belur, diludahi, dipukul, ditombak lembungnya, dikasih minum racun bunga karang, mati di kayu salib. Ya kan gitu. Kan nggak ada kisah yang enak. Yang saya tanyakan, apa enaknya jadi Tuhan kalian? Kalau analogi begini Bang, perbandingan. Apa enaknya bagi jadi Tuhan untuk umat manusia, umat Islam, kan gitu. Ya. Enaknya apa? Jika kita berangkat dari surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah kami tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena dia tidak diperanakkan, maka segala penderitaan orang yang diperanakkan itu tidak dirasakannya. Bahkan karena dia tidak diperanakkan, maka dia tidak merasakan kematian. Gitu loh, karena penderitaan akhir dari manusia itu adalah kematian. Di dalam Islam disebut dengan sakaratul maut. Apakah Yesus merasakan sakaratul maut? Iya. Buktinya apa? Dia kesakitan ketika mau mati di kayu salib. Dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, nangis dia. Bukan joget-joget dia. Bukan merasakan bahagia dia. Nangis dia Bang, menderita. Bahkan ketika dipukul wajahnya sama tentara Romawi, dibilangnya, kenapa kau pukul aku? Katanya. Kan penderitaan itu Bang. Dari lahir sampai dia mati, diangkat dia ke dalam iman kalian, dia bangkit pun menderita, dia nggak ada enaknya. Benar itu Bang. Saking menderitanya dia Bang. Dia pernah merasakan lapar Bang. Bentar Bang Simon. Dan itu sudah dinubuatkan. Sikit lagi Bang Simon. Bentar Bang Simon. Saking menderitanya dia Bang. Dia pernah merasakan lapar. Goyang dia Bang. Ditengoknya pohon ara, pengen dia makan buah ara. Kan gitu. Saking laparnya dia dongkol sama kehidupan ini, miskin terus dia, nggak berbuah ponoraknya, dikutuknya Bang. Belum ada manusia semenderita itu Bang. Belum ada media mengatakan ada satu keluarga kelaparan, pergi ke kebun padi belum berbuah, dikutuknya pohon padi. Belum ada Bang. Cuman Yesus lah ya Bang. Mana menderitanya dia itu Bang. Tapi nggak tahu dia kapan waktunya bermusim. Buah ara itu, pohon ara itu berbuah Bang. Bayangkan Bang. Kalau dia manusia Bang, sebenarnya pun nggak wajar sampai sebegitu menderitanya. Ini Bang, Tuhan dia Bang. Yang jadi masalah Tuhan dia bagi kalian. Makanya aku tanya, apa enaknya jadi Tuhan umat Kristen? Dengan segudang cerita penderitaannya, maka Bang Faru waktu 27 tahun dulu berpikir Bang, waktu aku masih Kristen, sebenarnya yang kami butuhkan ini Tuhan atau tumbal? Enaknya setelah meninggal mengalahkan maut Bang. Ya, setelah meninggal mengalahkan maut dan menang melawan maut. Itu Bang, enaknya apa Bang Faru. enaknya Bang mengalahkan maut? Karena sebelum dia mengalahkan maut, dia pernah hidup di dalam alam maut selama 3 hari. Itulah babak belurnya dia. Itulah enaknya Bang, memberitahukan kepada Bang Faru, memberitahukan kepada semua manusia bahwa dengan hadirnya di dunia adalah sebagai juru selamat. Ya, siksaan yang dialami adalah siksaan yang analoginya dialami itu manusia begini juga. lagi Bang, tentang dia mengalahkan maut dan dia mengkabarkan kepada kalian. Analoginya begini Bang, aku sama Bang Pangeran, ya, kami jumpai sebuah lubang. Udah, ku bilang sama Bang Pangeran, coba kau dulu Bang Pangeran masuk ke dalam. Setelah itu kau keluar, ceritakan sama aku. Masuk Bang Pangeran ke dalam Bang, habis dia babak belur Bang. Digigit lipan, digigit kecoa, digigit ular, keluarlah dia. Terus ku bilang, kayak mana isinya Bang Pangeran? Di dalam itu banyak lipan, banyak ini, ada ular berbisa. Buktinya mana Bang? Binatang-binatang itu ada di dalam. Gak kau tengok aku babak belur tungki, kata Bang Pangeran kan? Kan enak di aku babak belur di Bang Pangeran. Sama analoginya dengan Tuhan kau. Kau
minta Tuhan kau menceritakan tentang alam maut, tapi ketika Tuhan kau merasakan alam maut, dia babak belur bang, kau enak-enak. Gimana penjelasan kau itu bang, cobalah. Makanya aku bilang, apa enaknya jadi Tuhan kalian? Sebutkan satu aja bang. Selain dari cerita babak belur, ya aku udah muak cerita babak belur, ku dengarkan udah muak. Silakan bang, apa enaknya jadi Tuhan Kristen bang, silakan. Bang Simon. Ada bang, baru ada. Minimal dia pernah ngerasain naik minimal dia ngerasain naik ke keledai. Nah itu enak, itu enak itu. Monitornya lagi Tapi kayak anak kecil ya Uni ya. Kayak anak kecil lah ya, kesukaan dia kayak anak kecil. Hore, naik keledai, hore, hore gitu. Ya Allah. Kasihan kali tuh. Itu namanya masa kecil suram. Sama dengan aku, dulu waktu kecil aku nih nengok Temzon, kan ada balap-balap sepeda motor Temzon kan. Dulu waktu kecil nggak pernah aku rasakan naik Temzon itu. Udah tua aku, udah sebesar ini aku, ada uang aku beli koin untuk naik Temzon. Naiklah, aku sekali aku rasakan, main Temzon, aku main Temzon. Sama bang. Itu masa kecil suram nah. Kasihan itu, bukan enak, kasihan lebih tepatnya Uni, kasihan. Bang Simon. Ya. Pegangan Bang Simon, udah nasibmu itu Bang Simon. Monitor bang, saya lagi makan bang, dengar. Lanjut. Itulah bentuk kurang ajarmu bang. Ku ceritakan penderitaan Tuhanmu, sanggup kau makan. Itulah kurang ajarnya kalian itu. Ku ceritakan penderitaan Tuhanmu, sanggup kau makan. Dihujat bagaimanapun kami tidak. Ya dengar dulu Bang Simon, itu kejinya kalian, teganya hati kalian. Kami bang, kalau aku lagi makan, ku dengar ustadz ataupun rekaman mengisahkan tentang penderitaan Nabi Muhammad SAW, wallahi ku tinggalkan makanku. Gak selera lagi aku makan, menetes air mataku. Ya, kalian ku ceritakan penderitaan Tuhanmu, sanggup kau makan enak. Jadi sekali memang kalian ya. Berarti dia kesenangan bang. Bang Faruk, berarti ketika abang ceritakan itu dia bahagia bang, senang dia melihat penderitaan Tuhan dia bang. Makanya dia bisa makan. Kami sangat senang kami karena kami diselamatkan bang. Nah kan enak di kau, menderita dia anak orang. Enak di kau menderita anak orang. Kami yang memilih kau. Itu keyakinan kami. Iya, keyakinan kau mengorbankan anak orang bang, sadis sekali. Berkeyakinan kok menumbalkan anak orang kau bang. Gimana bang? Kalau yang lainnya siapa lagi yang OTN dalam hati dia, dalam hati Kristen. Bang Faruk ini kenapa bongkar rahasia kami Kristen ini katanya? Kenapa dikasih tahu kalau kami ini senang jadi Tuhannya ditumbal gitu bang? Ini Bang Pangeran Uni, ini kisah nyata Uni. Ketika aku masih Kristen waktu itu aku di usia kelas 2 STM tak kelas 3 STM. Waktu itu hari Natal ya, sebenarnya hari Natal. Aku duduk di kursi gereja. Di depan gereja itu di atas altar itu ada patung Yesus biasanya disalibkan. Ku tengoklah patung itu. Entah kenapa waktu itu aku berpikir, ku ingat kisah dia dilahirkan sampai dia meninggal. Kok kayaknya nggak ada enaknya jadi Tuhan kami ya. Nggak ada enaknya loh. Ku tanya sama diriku kan, waktu itu aku kan namanya orang tua, bapakku. Ku bayangkan lah, kalau lah bapakku jadi Tuhan, mak, babak belur bapakku bah. Babak belur bapakku, aduh janganlah Tuhan bapakku. Makanya aku tanyakan sekarang sama teman-teman Kristen. Ya kali apa enaknya jadi Tuhan kalian? Jika tidak ada enaknya jadi Tuhan kalian, tanya diri kalian. Kalian itu sedang membutuhkan Tuhan atau membutuhkan tumbal? Bang Simon. Mak milih makan dia Bang Pangeran. Iya. Tapi betul juga. Aku nggak sampai kepikiran loh Bang Faruk ke sana. Ya kan? Yang pertama ya kan, sudahlah dia lahir miskin pula bapak ibunya ya kan, kata Matthew Henry meminta-minta pula hidupnya. Habis itu dikata-katai orang dia, dipilihnya 12 murid. 12 murid ternyata pengkhianat pula salah satu di antaranya. Ya kan, dia pilih murid, adalah muridnya yang paling baik katanya. Aku akan membela kau. Tahu-tahu ayam berkokok diingkarinya, nggak kenal aku katanya. Nasibnya malang kali ya. Sudahlah waktu ditangkap,
setelah dicium pula sama pengkhianat, kabur pula muridnya semua. Ada bang, ada keenaan dia sekali bang. Waktu dia bawa pikul salib bang, pernah dia dibantu sama orang lain bang, si Simon. Oh Simon. Tapi tetap juga babak belur ya kan bang. Nah, kawannya semua pesundal bang. Kakinya dicium sama pesundal. Maksudnya kalau aku kakiku dicium sama presiden masih bangga lah aku kan. Ini pesundal yang nyium bang. Aku dulu nih makanya waktu aku baca kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, terkejut aku beberapa tahun yang lalu itu aku baca kisah itu kan. Jadi sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar ya ke Madinah, di siang hari atau sore harinya para pembesar Quraisy itu kan sudah berkumpul itu di dekat Masjidil Haram, di dekat Ka'bah ya, perihal tentang rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka sepakat membuat sayembara bagi siapa yang menyerahkan kepala Muhammad atau berkhianat, sahabat Nabi yang berkhianat itu akan diberikan 100 ekor unta merah. Diberikan hadiah 100 ekor unta merah oleh pembesar Quraisy. Kubaca terus kisahnya kan gitu. Alhamdulillah, satu orang pun sahabat gak ada yang berkhianat. Bahkan para sahabat banyak yang meninggalkan hartanya di Mekah demi mengikuti Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah ini Yesus uni ya Allah. Dia khianati dia dengan 30 keping uang uni ya Allah. Yang ini juga jadi uang dia. Iya, betul juga loh bang. Kalau dipikir-pikir ya kan. Belum lagi ini loh bang. Kalau Nabi Muhammad yang kan bang, Nabi Muhammad nih, beliau kan diutus sama Allah. Memang beliau itu enak loh. Jadi nggak usah kita bandingkan dengan Tuhan. Nabi Muhammad lebih enak loh dari Yesus loh. Nabi Muhammad dilahirkan dari kecil, hidupnya enak, dari keluarga baik-baik, dan orang satu kampung percaya sama dia, ya kan? Dia pengembala, orang yang dicintai, orang Quraisy aja kalau ada apa-apa tanya sama dia, ya kan? Artinya dia terpercaya, terhormat, nggak ada. Nah setelah dia mengaku jadi Rasul, barulah orang-orang yang tidak terima kebenaran itu mengejek, menghina dia kan? Nah habis itu beliau disiksa atau segala macam lah, dihina. Nah enaknya lagi dari Nabi Muhammad apa? Beliau diizinkan sama Allah punya orang-orang terbaik di sisi beliau. Kemudian beliau akhirnya berhasil menaklukkan Mekah. Ini loh bang maksud aku. Kenapa Yesus yang adalah Tuhan, kampung halamannya aja sampai sekarang babak belur bang. Nabi Muhammad kampung halamannya sampai sekarang tengok itu sudah 1400 tahun. Iya, masya Allah. Ya kan kaya-kaya di situ. Kampung halamannya Yesus babak belur bang. Sampai detik ini bang masih babak belur, masih direbut orang. Berarti gini uni ya, dengan kata lain bukan hanya Yesusnya aja yang babak belur. Yang tinggal dekat kampung dia halamannya pun juga dapat kena dampak babak belur. Kampung halaman kena dampak. Untung bang, untung Yesus nggak lahir di Bukit Tinggi loh bang. Iya betul bang. Coba bang lihat, semua murid-muridnya matinya menderita, dikejar-kejar, disiksa. Sahabat Nabi walaupun dihabisi sama orang, tapi dihabisi sambil apa? Sambil ibadah, ya kan? Sambil sholat. Ketika memimpin, kalau murid-murid kan mati konyol semua kan, ada yang diseret-seret, digoreng, diapain. Pokoknya menderita semua. Nah, terus satu lagi kan yang kita ini, salah satu sahabatnya Rasulullah SAW, salah satu tabiin berhasil menguasai Eropa. Nah, murid-murid Yesus dan pengikutnya siapa yang berhasil menguasai Vatikan bang? Agak lain ku tengok ya bang ya. Dan ada nggak keturunan murid-murid Yesus sampai sekarang bang? Gak ada, aku dapat, gak ada informasi. Gak ada. Kok putus semua ya, kayak kena kutuk mereka tuh, putus semua sanad keluarganya ya bang ya. Tanah pun gak, wah ngeri kali ya, keluarganya pun habis babak belur, 12 murid gak ada satupun ya. Ada nggak satupun murid yang punya keluarga sampai sekarang? Gak ada dapat catatan kali ya. Cemana nih teman-teman? Halo, Umi. Ya silakan Bang John. Islam Kristen Bang John. Kristen. Ya oke, Budiman lagi ya bentar Bang John ya. Aku sapa dulu si Budiman ya. Bang Budiman, selamat bergabung. Islam Kristen. Kristen. Oke, silakan Bang John, ditanggapi Bang John. Apa enaknya jadi Tuhan kalian Bang John? Silakan. Saya mau bertanya, nggak menanggapi, boleh nggak?
Ya boleh. Kalau mau menanggapi tanggapi ya. Kalau nggak mampu menanggapi angkat bendera putih nggak apa-apa, bertanya aja lah, kasihan kami. Umi, anggaplah sekarang saya tidak beragama dan ingin tertarik Islam. Pertanyaan saya, ketika Umi mengajak saya ke dalam Islam, adakah jaminan secara eksplisit di dalam Al-Quran ketika kita mengikut Muhammad itu pasti masuk surga, sementara ayah dan ibunya di neraka? Itu yang kedua. Yang pertama. Yang satu aja. Jangan panjang. Saya orangnya nggak terlalu mudah mengingat. Ya, satu lagi Umi. Yang kedua. Saya satu aja. Itu kan pertanyaan. Saya harus jawab dulu. Oke. Satu aja dulu. Yang pertama, tunjukkan dalil kalau ayah dan ibu Nabi Muhammad, yaitu Abdullah dan Aminah, itu masuk neraka. Ingat ya, Abdullah dan Aminah masuk neraka. Tolong tunjukkan dalil. Ya, kalau ibunya Yesus nggak masuk surga, itu memang nggak ada tertulis kalau dia ikut anaknya masuk surga. Karena aku juga ragu nih, mamanya Yesus di mana sekarang? Apa di neraka atau di dalam sumur? Aku nggak tahu. Yang kedua, adakah jaminan surga? Pertama, dari Allah ada. Melalui lisan Nabi Muhammad juga ada. Pertama, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuh kata Allah. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, aku berikan surga. Eksplisit loh, nggak ada perlu tafsir-tafsir. Lalu Nabi Muhammad berkata dalam riwayat hadis, Al-Quran udah aku baca ya. Dalam hadis, kullu ummatin yadkhulul jannah, setiap umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Dalil eksplisit dari Al-Quran dan hadis telah kutunjukkan. Sekarang tunjukkan dalil di mana Aminah dan Abdullah masuk neraka. Silakan jawab. Saya menunjukkan tapi kameranya nggak bisa dibuka nih. Ya, sebutkan aja hadis sahih berapa, di kitab apa. Ini ada hadis yang diriwatkan Imam Muslim yang bersumber melalui Sabit dari Anas bin Malik. Nomor saya soalnya gini loh, kalau saya punya buku hadis saya lagi cari itu 5 hari kita di sini nanti nggak selesai. Saya pengen cepet pakai ini aplikasi hadis. Saya butuh nomornya biar saya cari klik bisa langsung saya jawab gitu. Nah, saya bukan penghafal hadis soalnya. Nomor berapa adikku? Ini saya baca dari literatur NU, tapi saya nggak bisa nemukan apa ayatnya di mana. Kalau gitu bacakan aja dari literasi NU itu, mulai siapa yang menuliskan, kemudian websitenya tolong disundukkan judulnya biar aku cek di sini. Bacakan semuanya sampai selesai, Bang. Ya, bantu teman-teman ya, tolong bantu tetep layarnya ya. Kalau bisa tembuskan di 1,5 M teman-teman. Ya, love orange-nya juga biar kuat komal kita teman-teman ya. Lanjut. Wah, gimana cara lihat literaturnya? NU online terverifikasi. Iya, apa judulnya? Kalau nggak coba klik linknya, ketik di bawah itu. Lama kali loh Bang, kayak gini mau menjawab kalian lama kali. Besok siapkan dulu datanya ya Bang ya, biar enak kita diskusinya, biar cepat loh. Kayak gini lama kali diskusinya. Iya. Apa judulnya saya cari di Google, apakah ayah dan ibu Muhammad masuk neraka? Itu nanti jawabannya paling atas di website NU online. Terus baca, kalau gitu bacalah Bang semuanya Bang. Mulai siapa yang menulis bacakan Bang. Satu artikel itu bacakan Bang. Jangan dipotong-potong Bang. Gimana? Menurut NU online Abdullah masuk neraka? Silakan dijawab. Aduh jadi buang-buang waktu kita ya Bang Faru. Lama kali loh Bang ini. Baca satu artikel pula aku suruh. Soalnya gimana ya kan ngambil artikel dia. Saya coba kutip dulu, saya coba keluar boleh nggak? Ya, linknya aja kalau gitu. Linknya, iya, karena saya susah karena nggak bisa buka kamera soalnya. Iya, linknya aja.
Ya, yang menjadi komparasi teman-teman begini. Orang Kristen sibuk kali ngurusin bapaknya Nabi, mamaknya Nabi. Mamak Tuhan dan bapak tiri Tuhan kalian tuh masuk surga nggak sih? Itu yang mau tanyakan tadi itu loh. Kenapa waktu itu? Kalau aku loh ya lebih sibuk lah. Kalau memang kalian itu orangnya betul juga kata Mbak Baru, kalian tuh nggak peduli sama Tuhan kalian. Kalian sibuk ngurusi orang tuanya Nabi kami, tapi kalian nggak ngurusi mamanya Tuhan kalian. Mamak Tuhan kalian masuk surga kan? Terus tadi Umi belum dijawab. Nabi Muhammad di mana sekarang sesuai dengan Al-Qur'an? Nabi Muhammad berada di sisi Allah. Nabi Muhammad, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, jangan katakan bahwa mereka mati. Ini ada Nabi Muhammad nih, saya tunjukkan orang yang sudah mati itu ada di alam barzakh. Secara eksplisit Nabi Muhammad di surga itu ya? Oh, nggak ada. Nabi Muhammad kan kalau dia yang bicara, masa dia datang ke dunia, aku lagi di surga loh, kan nggak mungkin. Kami tahu informasi semua dari Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad meninggal terus datang lagi ke aku, aku datang ada di sini. Ya, kan nggak mungkin eksplisit kayak gitu. Dari mana aku cari eksplisit? Nabiku sudah meninggal, terus tiba-tiba dia bangkit dari kubur bilang, Rifa, aku ada di sini ya. Kasih tahu nanti sama Oten. Iya, nggak mungkin lah kayak gitu. Ada pertanyaan kalian ini. Masa aku harus tunjukkan nabiku di mana? Nabiku itu kami dapat informasi tentang goib, hal goib dari nabi kami. Masa kalian suruh kami menunjukkan? Nah, tapi kami tahu kalau orang yang sudah meninggal itu ada di alam barzakh, ada dalam riwayat hadis sahih dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1536. Nah, Rasulullah SAW berdoa ketika mereka akan ke kuburan, Assalamualaikum alal diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna isyalahu bikum lahiqun nas'alu alaha lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian wahai penduduk alam barzakh. Jadi aku tahu kalau orang yang sudah meningsoi itu ada di alam barzakh. Alam barzakh. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kau tanya mana dalil eksplisit kalau Nabi Muhammad mengaku ada di surga, kayak mana aku bisa jawab itu? Harus datang dulu nabiku ke hadapanku lalu bilang, tapi ada dalil. Nabi Muhammad memberitahukan bahwa pintu surga tidak akan dibuka kecuali beliau yang membukanya. Itu ada dalilnya, kita tunjukkan. Hadis. Ya hadis. Ya hadis lah. Kalau di Al-Quran jelas Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak akan pernah masuk neraka. Karena dosanya yang telah lalu, dosanya yang akan datang, semua dosanya telah diampuni. Bagaimana mungkin Tuhan memasukkan orang tidak berdosa ke dalam neraka kecuali Tuhan kalian? Ya, anak kecil dimasukkannya ke neraka gara-gara sudah berdosa, gara-gara nenek moyangnya gitu. Beda kita bre, ya. Jadi kalau cara eksplisit Nabi Muhammad mengaku berada di surga nggak ada. Kalau ada dalilnya maka Nabi Muhammad berbohong. Kenapa? Surga belum ada. Sekarang surga itu dijanjikan nanti setelah hari kiamat. Sekarang ini hanya ada alam barzakh. Yang lucunya aku adalah kenapa kalian bilang Tuhan kalian ada di surga? Siapa yang pernah melihat? Siapa yang mengatakan bahwa dia ada di surga? Si Stefanus. Gara-gara si Stefanus mau dihabisi sama Paulus ya kan? Dilihatnya lah anak Tuhan di surga. Berarti surga itu bisa dilihat dari bumi kayak gini ya. Enak kali ya. Sedangkan nengok muntah aja teropong. Surga pula bisa dilihat ke mata. Ada-adanya agama kalian ini. Ya. Tadi yang pertama Umi belum. Sudah Al-Quran wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Eksplisit itu. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, aku berikan surga. Eksplisit, nggak perlu kau tafsir. Pahamnya kau itu. Dalil dalam hadis itu dari Allah Al-Quran. Nabi Muhammad wa basiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum kullu umatin yadkhulul jannah. Nabiku bilang seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Kurang apa? Allahku bilang dalam Al-Quran, Nabiku bilang dalam hadis. Nah pertanyaanku, tolong tunjukkan samaku. Kapan Yesus berkata, mamaku bersamaku di surga? Coba tunjukkan datanya. Gantian John, kau John ada di ya gantian lah, jangan kau aja yang bertanya. Tunjuk sama aku kalau kau John orang Kristen masuk surga bersama Yesus. Yang aku tahu kata Yesus dalam Matius pasal 7 nomor 1, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan Allah, melainkan yang mengikuti perintah Allah Bapa. Loh, kalian yang manggil dia Tuhan, Tuhan aja gak semua masuk surga kok kata Yesus? Kok pedenya kali kalian masuk surga ini? Heran. Tuhan itu gelar Umi. Oke John, sekarang gantian John. Iya, yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Siapa di seluruh dunia ini yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Umat Kristen.
Ya udah, berarti umat Kristen lah yang dikatakan Yesus. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan yang mengikuti perintah Allah Bapa. Nah, berarti tidak semua orang Kristen masuk surga, karena banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Sedikit yang dipilih. Jangan pilih aja kalian masuk surga itu loh. Belum tentu kau termasuk loh. Bunda, Boleh bertanya sekarang enggak? Bunda tanya di. Boleh tanya enggak? Ini? Ya, Kok tanya lagi? boleh. Orang yang berbeda yang ini. diwahyukan Allah sama Nabi Muhammad, Al-Quran apa hadis? Al-Quran. Oke, Al-Quran. Terus kapasitas hadis dengan Al-Quran mana lebih yang otoritas? Dua-duanya. Loh. Dihawikan sama yang tidak dihawikan kan otomatis berbeda. Perkataan Al-Quran wahyu yang adalah perkataan Allah. Hadis adalah wahyu yang mana pengajaran Allah terhadap Nabi yang dilihat oleh sahabat, baik perbuatan dan perkataannya. Maka setiap apa yang disampaikan Nabi adalah wahyu Allah. Pada abad Ya, abad Nabiku lahir lah, abad ke-6. Daripada Tuhan kau abad pertama lahir. 1000 tahun, 1200 tahun itu Tuhan, orang gak bertuhan loh. Aku bangga loh Nabiku baru lahir di abad ke-7 ya. Aku demi Allah bangga Nabiku baru hadir di abad ke-7. Kenapa? Sebelum abad ke-7 sudah ada nabi-nabi lain yang bergantian tuh. Musa di abad kesekian, Ibrahim sebelumnya Ibrahim. Daripada Tuhan baru lahir, takut aku. Gimana orang-orang sebelum dia lahir tuh? bangga lah Umi, ala SWT itu baru disebut sejak abad ke-7. Siapa bilang? Bangga. Siapa bilang? Ya jawab sendiri. Loh, Allah, kata Allah. Nih dengar ya. Kata Allah dengan SWT itu kan subhanahu wa ta'ala. Artinya maha suci dan maha tinggi. Tuhan kau kan nggak maha suci maha tinggi kan? Iya, Daud, Abraham, Allah, Ishak tidak memanggil Allah SWT. Ya, siapa nama Tuhan Ishak? Coba. Saya kan bilang, Iya, dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu Ishak tidak memanggil nama Tuhan kami dengan Allah Subhanahu wa taala? Dari mana kau tahu? Yang ngasih tahu kau siapa? Ada kau hidup bersama Ishak? Al-Quran muncul di abad ke-7 faktanya. Iya, Al-Quran itu muncul di abad ke-7. Kata-kata Allah belum muncul pun Allah tetap Tuhan. Pertanyaanku, Musa menyebut nama Tuhannya dengan cara seperti apa? Coba jelaskan ke aku dulu, biar kau ini jangan sok tahu. Kalau kau bilang Musa tidak menyebut nama Tuhan dengan Allah, dari mana kau tahu? Hidup kau sama Musa bersama? Ada kau dengarkan video? Allah plus Apalah ini? Yesus itu nama yang baru muncul. Maka Yesus bukan cuma nama yang baru muncul. Bahkan nama Yesus sudah banyak dalam Bible. Itu diberikan kepada banyak manusia. Tapi Tuhannya baru muncul di abad pertama. Aku lebih baik nama itu baru muncul ketimbang esensinya, entitasnya. Rifa, aku besok bisa ganti nama jadi Katemi. Tapi yang diganti nama Katemi besok itu tetap ada orangnya. Ya, Bukit Tinggi. Sebelum Bukit Tinggi diberi nama Bukit Tinggi, pulaunya itu sudah ada. Paham kau? Tapi lebih Umi baik mengakui, nama baru muncul ketimbang mengakui, esensinya. Tapi kau mengakui apa? Nggak kuakui lah. bahwa Mana kuakui? dari abad pertama sampai abad ke-6 tidak Ini ada nggak takut panggilan. ditanya tentang itu tadi Bunda Umi, Tuhan Iya, Yesus, dia nggak Bunda. berani jawab. Nggak, di mana Iya. dalil kalau kau masuk surga? Tadi kan kita bahas surga. Kenapa kau nggak mau Enggak. jawab? Kalau kau akui kalau kau tidak pasti masuk surga, baru kita pindah ke tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Giliran kalian Kristen ditanya, kenapa kalian di LAI pakai kata Allah? Kami lebih dulu sebelum abad 6 udah ada nama Allah. Kami lebih dulu. Giliran kami bilang kata Allah itu hanya ada di Al-Quran. Kami lebih dulu. Tiba-tiba kau pula yang nanya sama aku. Allah SWT. Jadi inilah kalian bukan Allah. apa? Allah SWT itu artinya Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kau kan bukan Tuhan yang maha suci dan lagi tinggi, karena Tuhan kau mengecil, keluar dari lubang kencing. Kan nggak mungkin suci itu, kan? Tuhan kami maha suci, maha tinggi. SWT itu singkatan dari Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaanku, di mana Tuhan kau sebelum lahir? Keberadaannya? Tunjukkan data. Ada nggak dalilnya tuh Nabi Muhammad itu maha suci di Al-Quran? Oh, nama Nabi Muhammad itu bukan maha suci, tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin.
menjadi rahmat untuk sekalian alam, bukan Enggak, menjadi hadisnya kutuk. dulu tunjuk. Yang maha suci Allah. Enggak, jangan kamu Al-Quran hanya aku kasih. Kenapa jangan kau kamu hanya bilang hadis? bicara Aku bukti fakta. Enggak, Loh. kalau hanya faktanya Nabi Muhammad Nabi kita Muhammad itu buktiin menjadi gitu rahmatan loh. lil Kalau alamin. hanya- Kok maksa? Kalau hanya kamu bertanya Mana di lebih sini mau? hanya ngomong Apa tuh, nggak ada gunanya, Pak? faktanya ya Aku gimana? tanya, Percuma. ketika Tuhan Dongeng kayak dongeng gitu. faktanya Nabi Muhammad Al-Anbiya ayat 7 Budiman. tuh dalilnya ada Nabi Muhammad rahmatan lil tunjukkan. alamin. Nah, itu kan ada disebut itu. Bisa kau baca? Al-Anbiya Kau tunjukkan nomor ayatnya. 7. Iya, itu Ya. kan hanya lisan. Saya mau teksnya. Yaudah. Dalam Al-Quran itu loh. Iya, tagnya. Iya, aku tunjukkan. Gini ya, Budiman. Dua, aku kasih kau komparasi. Pertama, aku tunjukkan nabiku itu rahmatan lil alamin, surah Al-Anbiya, ya, aku tunjukkan kau. Setelah itu, aku minta kau tunjukkan data kalau Tuhan kau itu mengajak mamaknya masuk surga. Kalau enggak berarti mamaknya enggak suci, ya. Aku minta. Kalau enggak berarti mamaknya enggak suci. Jangan kau tanya standar ganda dari Alkitab. Tanyalah sesuai dengan apa yang Kau standar ganda. Aku iyalah. bertanya kisi kitab kau bertanya isi Sesuai dengan kitabku. Alkitab, Aku jawab. Kan karena Aku kamu jawab berorasi nih. tadi bahwa Nabi Muhammad itu maha suci, coba tunjukkan dalilnya Ya, di Al-Quran. memangnya Tuhan kau Jangan di suci. hadis. Memangnya Tuhan kau suci. Jangan di hadis. Memangnya Tuhan kau suci. Di Al-Quran. Saya minta Ini Ini ada Al-Quran. miss ini. Ini ada Al-Quran. miskomunikasi, Uni. Ada miskomunikasi. Si Budiman fikir Uni mengatakan Nabi Muhammad SAW yang Subhanahu wa taala. Allah Budiman. Allah Iya. Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmat bagi semesta alam, rahmatin alamin. Itu harusnya kau kejar datanya. Jangan kau minta datanya di Bang Faruk, mana. kalau ini sengaja bang, supaya Nabi Muhammad tadi. Uni bilang Nabi Muhammad, bukan Allah. nggak mau nanya. Apa telinga kau berarti? Allah, Betul. tanya si John. Si John yang mulai tadi. Allah SWT Iya. kata dia. Si John Ah, tanya itu kalau masih kau- ada orangnya. Memang klien ODGJ ya. Makanya aku minta datanya di Al-Quran. Ada datanya enggak? Ini kutunjukkan kau. Mana? Astagfirullah. Al-Anbiya berapa tadi Bang Pangeran? Al-Anbiya 27. Al-Anbiya 7. Al-Anbiya 7 nih ayatnya ya. Ya. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, Tuhan kau merusak peradaban. Ya. Nih. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Ayat berapa Bang itu? Bang Pangeran? Al-Anbiya 7 bang, bukan. Al-Anbiya ayat Al-Anbiya 7. 7 kalau Bukan. Ini bentar. Aku tunjukkan ayatnya ini. 107 bukan. 107. Ini gantian nanti ya, kalau udah kami tunjukkan ayat gini, kami udah capek-capek gini, kami juga pengen lah tahu hadis kitab nggak kalian. apa-apa. Kita sama-sama belajar ini, nggak usah tegang. Loh kok tegang? Iya. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam nih, rahmatan lil alamin. Nah, ya itu tunggu dulu sebelum saya bertanya hal yang serupa ya. Rahmat ya, rahmat. Iya, nah buktinya mana Nabi Muhammad menjadi rahmatan lil alamin? Ini buktinya ya, buktinya ini. Nih aku tunjukkan data. Aku pakai data ya. Aku pakai data, nggak usah pakai congortologi. Nah, bukti Nabi Muhammad menjadi rahmatan lil alamin. Ajaran Nabi Muhammad SAW itu menjadikan orang Kristen itu berilmu. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Ingat ya, Tuhanmu merusak peradaban, Nabi kami memperbaikinya. Kau baca ini baik-baik ya. Ini dari National Geography ya. Ini kenyataan, baru pakai sejarah kita. Tadi kan dalil eksplisit tuh kalau dia menjadi rahmatan lil alamin. Gini Bang nih, begini Bang. Kamu gagal paham ceritanya. Ini kan maha suci. Bentar dulu. Di sini. Loh, rahmatan lil alamin. Dari maha suci. Yang maha suci Allah. Nabi Muhammad bukan Tuhan, Kan maha suci. Nabi Muhammad yang maha suci. Aduh. Tanda diluruskan benar tadi kau semuanya. salah paham. Aduh. Allah yang kok maha jadi- suci. Tunggu dulu. Ini kenapa kau nggak terima kenyataan kalau Tuhan Enggak, kau jawab merusak dulu. ini? Tunjukkan dulu hadisnya yang kita tanya itu. Bersatu-satu. Mana ada Nabi Muhammad maha suci? Nabi Muhammad bukan Tuhan, ada-adanya kau ini. Kan Nabi Muhammad itu kau rahmat. kan menarasikan itu tadi. Masa kamu udah lupa? Allah yang maha suci. Si John, coba Uni, kita kasih si John menjelaskan Uni. John, silakan kamu open mic John. Tadi Uni Rifa mengatakan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad.
sependengaran saya tadi Umi Rifa bilang Tuhan kamu tidak suci karena keluar dari lubang tipis. Terus beda dengan Tuhan Allah kami yang maha suci. Kau Budiman. Kau Budiman. Kau Budiman kau. Iya Umi, coba saya balikkan sampai sucinya di surga pun gak suci. Apa? Kenapa di surga nggak suci? Tuhan kami nggak masuk surga loh, by the way. Tunggu dulu. Surga itu kenapa dikatakan tidak suci? Coba saya tanya dulu. Silakan jawab. Budiman, jangan longor lagi ya. Iya, saya tanya kepada Umi, kalau Umi di surga jadi apa? Jadi istri lah. Jadi bidadari, jadi istri. Santai kita. Jadi selir-selir kan? Oh bukan, saya bukan jadi selir. Kalau saya adalah istri dari suami saya bukan jadi selir, saya jadi ratunya. Sekarang pertanyaan saya, suami dapat berapa? Berapa bidadari? Tergantung amalan solehnya. Kalau dia adalah orang yang mati dalam keadaan syahid, loh, kok ketawa? Tunggu dulu, John, diskusi itu yang baik lah. Jangan saya jelaskan, kamu ketawa dulu. Saya tanya nih, kamu udah keluar dari topik. Pada suci kan? Yang suci itu apa? Apakah berhubungan badan itu perbuatan tidak suci? Tidak suci lah. Oke, berarti kau hasil dari tidak kesucian ya. Berarti mama sama bapak kau itu melakukan perbuatan zina berarti ya. Berarti kau manusia lahir dari hasil kejijian berarti ya. Manusia surga ngewe kan lucu. Oke, perbuatan berhubungan badan itu perbuatan cabul. Ini saya tanya dulu sebentar. Berhubungan badan itu adalah perbuatan menjijikkan, perbuatan najis. Jujur kau. Coba. Saya tanya dulu. Perbuatan berhubungan badan itu perbuatan najis. Saya tanya dulu. Kenapa kau lari-lari kau? Kau nggak konsisten ini diskusi. Saya tanya. Najis jika banyak istri-istrinya. Oke, najis ya. Kau jika pegang kata-katamu ya. Oke, baik. Banyak. Ya, baca 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 6, 7 dan 8. Silakan. Kau buka sekarang, aku buka sekarang nih. Aku tunjukkan kau ya. Nih, ini kita tunjukkan perbuatan itu. Nggak apa-apa, ini kita nggak usah ditanya bang. Sekarang kita nggak usah bertanya sama dia. Kita kasih dia data bahwa Tuhannya melakukan perbuatan keji, yaitu memberikan bini orang kepada nabinya Daud, yaitu banyak bini orang. Mari kita tunjukkan Tuhannya cabul menurut dia ya. Ya, jangankan di surga, di dunia aja Tuhan kau cabul. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Baca itu, ya. Baca John. Siapa namamu John ya? Tunjukkan kau data. Biar tahu kalian semua bagaimana kelakuan Tuhanmu ya. Ya, definisi menurut dia. Oh, tunggu dulu. Tidak pernah kami tidak pernah kami suci itu. Kami tidak pernah mengatakan berhubungan badan suami istri itu adalah perbuatan cabul kok. Buktinya diizinkan Allah. Berarti kau mengakui kalau kau ini. Iya, kau Tuhan kau aja memberikan bini orang ya. Ini tunggu nih. Ya, inilah kelakuan Tuhanmu. Kubongkar aib agamamu ya. Kau membawa parameter harus kau penuhi sendiri. Ya, jangan-jangan kau tidak memenuhi parameter agamamu. Ya, perhatikan kawan-kawan ya. Begini kelakuan mereka nih. Nah, translate dulu pakai bahasa Inggris pula ini. Kelakuan Tuhanmu di dunia ya. Lalu Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orangnya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, aku telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku telah menyerahkan kepadamu keluarga tuanmu dan istri-istri tuanmu kepada Daud. Ya, ini kita lihat terjemahan baru teman-teman, karena ini bahasa Inggris ya. Nih kita ambil terjemahan baru. Kalian ini Tuhan, kalian mengambil bini orang kok kalian bangga pula punya Tuhan kayak gitu ya. Babak belur kau, kutunjukkan surga kau penuh lendir ya. Di surga kau ada pesundal, kutunjukkan nanti. Nih pakai ini aja kita enak. Pesundal itu ini. Perumpamaan perempuan ketika ditanya. Perumpamaan. Jelek-jelek perumpamaan. Jelek perumpamaan. Teman-teman perhatikan ya. Giliran pesundal kau bilang perumpamaan. Mencukai kau bilang perumpamaan. Kalau dia anak Tuhan enggak? Kalau dia anak Tuhan bukan perumpamaan, tapi betulan anak Tuhan. Ya. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, aku yang telah mengurapi engkau, ya, menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Kau baca ayat ke-8-nya, kelakuan Tuhan kau ini. Kau bilang nggak suci kan Tuhan kau kan? Ini Tuhan kau di kelakuannya nih. Nah,
telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ini kelakuan Tuhan kau, memberikan banyak bini kepada Daud. Daud itu nabi dalam kitab kau loh. Berarti kau bilang kalau nabi itu nggak kudus. Kau baca Lukas pasal 1 nomor 70 ya. Inilah penipuan kalian umat Kristen, hanya ingin menghujat nabi kami, nggak sadar kalian. Kubacakan kalian kitab Lukas pasal 1 nomor 70 ya. Ini yang kudus itu begini bini orang. Nabi Daud sama pada zaman Yesus sudah berbeda zaman itu. Jangan kau kait-kaitkan. Iya, tapi Tuhan yang di zaman Daud siapa? Yesus bukan? Hah? Tuhan di zaman Daud siapa? Yesus bukan? Bukan, belum. Oh, belum jadi Tuhan. Tuhan itu Tuhannya mau lahir loh. Buat teman-teman, Tuhan yang Kristen mau lahir ya. Kayaknya Umi Rifa ini modal songor tidak paham tentang mulai nyerang pribadi. Jangan kau kaitkan perjanjian lama sama perjanjian baru. Itu belum berbeda. Mulai nyerang pribadi. Enggak. Modal songor itu bukan ya, pribadi. Mulai nyerang pribadi, enggak pula. Inilah penyesatan besar-besaran kalian ini ya. Teman-teman perhatikan ya. Kata si John ya, Tuhan cabul itu Tuhan yang mengizinkan istri nabinya banyak ya. Kalian perhatikan ini ya. Kutunjukkan sama kalian betapa cabulnya Tuhannya si John. Nah ya, Tuhannya si John cabul guys. Kutunjukkan kalian. Aku suka lo kayak gini-gini loh. Nampar-nampar kalian pakai kitab kalian ini, aku bahagia banget. Ya, ya. Karena kamu ketemu bisa engkau jebak. Bukan jebak, emang itu kita kok jebak pula. Lihat ya, pertama, ini Tuhannya si John memberikan bini orang kepada nabinya. Siapa nabinya? Dia adalah Daud. Nih, Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 29 nih. Jangan kalian bilang pula Daud bukan nabi ya. Ini kok Tuhan kok dan nabi cabul gitu di agama kalian. Oi. Hah? Mana dia? Saudara-saudaraku, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Ya, dalam kitab Lukas, nabi itu kudus, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Berarti menurut Tuhan kau, John, mengambil bini orang itu kudus. Nah, inilah bedanya kita. Giliran di surga kami menikah suami istri, kau bilang gak suci. Tapi giliran Tuhan kau di dunia ngambil bini orang, sorry, hilang fotoku. Ya, kau bilang suci. Itu kan mana agak lain? Itu kan tafsiran Anda. Kok tafsiran? Loh, baca ini. Baca ini. Kan Tafsiran. sudut pandang Anda. Yaudah, apa ini? Coba kau tengok ini. Kok tafsiran pula? Kau bilang di surga kami orang suami istri menikah, kau bilang gak kudus. Ngambil bini orang nih. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang apa ini? Tafsiran ini. Yang apa ini? Nah, bukan itu. Nah, di Kisah Para Rasul, Daud itu nabi bukan? Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang apa? Daud. Nabi. Nah, terus Daud ini diberikan Tuhan, telah aku berikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Berarti yang cabul siapa sekarang ini? Jangankan di surga loh, di dunia aja udah cabul kelakuannya. Kutanya lah, istri-istri tuanmu itu istri siapa? Istri Saul. Istri Saul dalam pengertian jamak, bininya si Saul. Karena Saul dikalahkan Daud, diambillah harta bendanya si Saul sama Tuhan kau dikasih ke Daud karena dia mengalahkan Saul. Bang Farouk, aku sholat zuhur dulu ya. Aku sholat zuhur dulu Bang Farouk. Silakan Bang Farouk. Malu Pak Budiman. Udah John, gara-gara kau terbongkar kitabmu. Malu Pak Budiman. Gara-gara kau John menyerang agamaku, kebongkar aib kitabmu. Malu Pak Budiman. Bang Farouk. Umi Rifa terakhir. Umi Rifa. Enggak John, kami yang bertanya gantian John. Kenapa di surga kau yang masuk cuma pesundal John? Jawab. Enggak ada dibilang cuma pesundal. Ya enggak ada katanya. Aku sholat dulu ya, sholat zuhur aku. Makanya kau baca. Kau semua enggak ada. Kau kalau enggak percaya dengan bakal aja lah Bible itu. Perumpamaan tentang seorang anak ketika disuruh oleh ayahnya. Itu perumpamaan. Iya. Kalau Yesus adalah Tuhan, John, itu perumpamaan atau bukan? Kan tadi pertanyaanmu apa? Pesundal kan? Ada tulisan itu perumpamaan? Baca. Coba aku baca.
Baca, kau baca lah, kan kau bilang kau yang dalilkan. Ya, tadi kan yang masuk pesundal tadi siapa yang masuk? Coba. Ya kau baca, kau dapat dari mana? Kau dengar, hanya kau dengar dari telinga kau doang, atau kau baca? Makanya kau baca. Jadi kau nggak mengakui Bible kau tuh masuk surga itu pesundal? Kau baca dari mana kau dapat itu? Makanya saya bilang itu tentang. Tunjukkan Bang Faruk, tunjukkan Bang Faruk. Mana kau baca? Makanya kau baca jangan separuh-separuh. Ya memang benar. Ya harusnya Bang Jon yang kau memang benar. Itu ibarat orang munafik. Pesundal itu kan ibarat orang munafik yang berdoa di tengah jalan, mengakui iman di dia. ayat berapa Bang Jon? Dibacakan di ayat berapa? Yang dalilkan siapa? Yang dalilkan dia yang buktikan. Ya kan counter kan kau katakan itu perumpamaan. Kata perumpamaannya di ayat berapa? Alexander ini menuduh kalau dia tidak bisa membuktikan. Saya bisa membuktikan. Iya, udah dari mana siapa yang buktikan? Pembuktian dari data, pembuktianmu itu tertulis di mana? Masalahnya saya nggak bisa buka kamera. Iya, sebutkan saja biar kita buka di sini. Sebutkan apanya, nama kitabnya, ya nomor berapa, sebutkan aja, Jon. Silakan. Ini Bang Faruk, ini ayatnya nih. Baca Jon. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Coba, kenapa kok cuman pesundal masuk surga? Benar kan yang kenapa saya bilang? Kok nggak ada tulisan Kristen di sini masuk surga? Kenapa pesundal yang masuk? Benar kan yang saya bilang? Anda mengutip sepenggal saja. Anda tidak baca dari atas tentang. Udah, kau baca dari atas, kau baca dari satu, cepat, kau baca. Makanya itu otak Anda itu cuma setengah mengutip-ngutip ayat yang setengah. Jelas-jelas lah di sini loh, Jon. Yang masuk ke dalam surga hanya pesundal, Kristen nggak masuk surga. Pertanyaannya kenapa kok bisa pesundal yang masuk? Apa lendir semua di surga kau? Sebentar, saya jawab. Ya gini Jon, saya jawab dulu. Ya, silakan konternya gini Bang Jon. Kasih ayat di Bible di mana dikatakan, di mana Yesus mengatakan Kristen masuk surga. Itu coba, itu dulu, itu yang konter itu Matius 21 ayat 28. Baca yang di atasnya. Dia makanya modal 28. Inilah modal-modal. Di situ ada tertulis Kristen masuk surga mungkin. Enggak, coba baca dulu itu yang ditanya. Buka dulu Bang, ada nggak di situ? Matius 21:28 ada nggak tertulis Kristen masuk surga? Baca dulu. Ya, kau yang baca, kami dengar, baca lah kau. Ya. Ini John. Pertanyaannya John, kenapa di surga kau lendel semua isinya John? Coba, kenapa? Kenapa di surga kau lendel semua? Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa di surga kau penuh dengan lendel? Pesundal semua yang masuk. Kau buka dulu. Ya ampun. Matius 28. Ngapain? Kau bacakan. Kau aja bacakan di situ. Kau jawab loh kayak Uni tadi, jawab. Kau jawab, kenapa kok di surga kau ada lendel semua, pesundal semua? Kau jawab, iya Bang, memang Kristen itu pesundal semua, gitu loh. Itu Matius 21 ayat 8 itu harus kau baca dari atas. Itu tentang perumpamaan yang bertanya. Ada dua orang, seorang anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak pertama, baik Bapak, namun ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anakku, aku tidak mau. Namun anak yang kedua menyesal lalu pergi juga. Jadi itu perumpamaan, ditanyalah. Mana ada perumpamaan di situ? Kena dia, kena ban dia. Pelanggaran. Bang Pangeran juga kena.
Berakhir sudah diskusi Unirifa, Bang Faruk, Bang Naga yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.